Kerajaan Alkimia. Menurut legenda, negara yang didirikan oleh Dan Seng. Tidak ada yang ingat nama asli dari Alchemy Saint ini. Mereka hanya tahu bahwa konon ketika ia mendirikan negara, Alchemy Saint Kingdom hanyalah sebuah tanah tandus dan tandus tanpa gunung, tanpa air dan tanpa hutan. Kekuatan surga dan bumi langka, bumi kering, dan angin serta salju sangat kencang. Melihat situasi ini, Pil Sage menghabiskan 30 tahun menyempurnakan ramuan kehidupan abadi dan menembakkannya ke tanah. Kemudian semuanya tumbuh liar dan tumbuh-tumbuhan tumbuh lebat. Dalam semalam, tanah kerajaan Dan Seng mulai subur, sungai mengalir dari langit, angin dan salju melemah, dan ribuan burung berdatangan dari jauh. Kemudian, Alchemy Saint mengeluarkan senjata ajaibnya, Menara Haotian, dan berdiri di sini. Badan menara membengkak saat menghadapi angin, dan akhirnya berubah menjadi menara raksasa tingkat 9 kerajaan Dan Seng, melindungi rakyat kerajaan Dan Seng dari generasi ke generasi, dan berlanjut hingga saat ini. Kekuatan langit dan bumi yang sangat kaya di kerajaan Alkimia Saint dikatakan telah ditinggalkan oleh Alchemy Saint setelah kematiannya. Ini adalah asal mula kerajaan suci Dan. Jika dia tidak datang ke kerajaan suci Dan, Lu Fan akan mengira ini hanyalah legenda. Namun setelah datang ke kerajaan Dan Seng, Lu Fan merasa bahwa ini mungkin benar. Kalau tidak, mustahil menjelaskan dari mana menara ramuan besar ini berasal. Lu Fan bertanya pada Lao Jiu di dalam hatinya, tetapi Lao Jiu hanya berkata dengan tenang, Tuan yang hebat, jika saya mendapatkan kembali semua kekuatan saya bisa menjadi sebesar ini. Lu Fan menjawab dengan tenang, akan lebih baik jika kamu tidak terlalu menyombongkan diri. Ke depan, tingkat pertama kerajaan Dan Seng tampaknya jauh lebih besar daripada ibu kotanya. Setidaknya di dalam ibu kota, hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukan perjalanan dari pusat kota di dalam hingga luar kota di luar. Jika Anda terus menggunakan formasi pergeseran surga, Anda mungkin tidak akan membutuhkannya selama beberapa hari. Tetapi di tingkat pertama dan Holy Kingdom, bahkan jika mereka mati-matian menggunakan formasi penggerak surga, Huo Tianrui dan yang lainnya membawa Lu Fan dan Ling Yao selama 5 atau 6 hari sebelum mereka tiba di tempat yang subur. Dilihat dari kejauhan, hijaunya pegunungan dan hijaunya perairan di sini tampak damai. Tapi Lu Fan bisa merasakan niat menghabisi yang tersembunyi di pegunungan dan sungai. Formasi langkah demi langkah, inci demi inci, 5 elemen. Saya khawatir bahkan sehelai daun pun di sini bisa berubah menjadi binatang 5 elemen. Tempat dengan pertahanan seperti itu jelas bukan tempat biasa. Lu Fan diam-diam mengirim pesan ke Ling Yao, kita akan tiba di rumah Huo. Ling Yao berbisik, apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Lu Fan mengangguk ringan dan berkata, bersiaplah kapan saja. Jika kamu masuk ke dalam lagi, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mau. Tempat ini penuh dengan pegunungan dan hutan, dan ada banyak-banyak batasan. Saya khawatir mereka tidak akan berani mengejar. Ini tempat yang bagus untuk melarikan diri. Ling Yao menarik napas dalam-dalam dan mulai mengatur kekuatannya. Selama periode ini, dengan bantuan Lu Fan, Ling Yao secara bertahap beradaptasi dengan efek batu penyegel. Sekarang dia benar-benar dapat melepaskan diri dari rantai tanpa bantuan Lu Fan. Mata keduanya mulai tajam, dan mereka siap melarikan diri. Namun saat mereka berdua hendak bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Oh, bukankah ini Tianrui? Angin macam apa yang membawamu kembali ke keluarga? Tiba-tiba, sebuah perahu berwarna ungu keemasan terbang tidak jauh dari situ. Hanya dengan melihat kepalanya saja, Anda dapat mengetahui bahwa perahu ungu emas ini jauh lebih baik daripada perahu emas di bawah pimpinan Huo Tianrui. Lu Fan melihat sekelompok orang lain datang dan segera memberi isyarat kepada Ling Yao untuk tidak bertindak gegabah. Begitu Huo Tianrui mengangkat tangannya, semua orang segera berhenti dan menatap sosok terbang itu. Mereka adalah 7 atau 8 pemurni Qi dengan jubah ungu merah. Pemeran utama, dengan wajah seperti mahkota giok dan kipas bulu serta syal sutra, terlihat cukup anggun. Tapi senyuman di sudut mulutnya membuatnya sedikit lebih jahat, dan matanya bersinar karena keinginan saat dia melihat Huo Tianrui, dia menunjukkan keserakahan. Huo Tianrui sepertinya sangat membenci orang ini, ketika dia melihatnya, dia mengambil semua senjata ajaib di tangannya. Huo Yan, hari ini saya membawa kembali buronan keluarga untuk menemui kepala keluarga. Tolong jangan hentikan saya. Huo Yan terkekeh dan berkata, berhenti, tidak, aku hanya datang untuk melihat. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu masih sangat cantik dan membuat hati orang berdebar. Dengan mengatakan itu, Huo Yan melayang ke depan dan mengulurkan tangannya ke Huo Tianrui, seolah ingin menyentuh wajahnya. Huo Tianrui diam-diam mengertakkan giginya, tetapi tidak berani melawan, seluruh tubuhnya gemetar dan dia membiarkan tangan Huo Yan meluncur di pipinya. Dengan senyuman di wajahnya, Huo Yan menarik kembali tangannya dan menoleh untuk melihat Lu Fan dan Ling Yao. Apakah keduanya ini, yang mana yang merupakan penjahat yang dicari? Huo Tianrui berkata, mereka berdua. Nama pria itu adalah Zhao Mingyu,
dan dia adalah murid dari Beast Saint dari Kerajaan Binatang Siliang. Huo Yan mencibir dan berkata Beast Saint hanyalah pejuang, tidak layak disebut. Yah, mereka masih memiliki selera terhadap wanita. Kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Huo Tianrui berkata dengan tenang mereka menghabisi banyak di agen sekte luar keluarga Huo saya, termasuk salah satu pemimpinnya. Huo Yan mendecakkan lidahnya dan memuji kamu cukup berani. Lu Fan juga berkata dalam hatinya Zhao Mingyu, kamu benar-benar menghabisi banyak orang. Huo Yan menatap Ling Yao beberapa kali lagi dan berkata, oke, Tianrui, pergi dan istirahatlah. Aku akan membawanya kembali untukmu. Huo Tianrui mengerutkan kening dan berkata Huo Yan, Anda harus tahu bahwa ini adalah masalah yang melibatkan setidaknya satu Beast Saint, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan secara sembarangan. Huo Yan segera menatap Huo Tianrui dengan tatapan galak dan berkata, apa katamu? Aku hanya bercanda, katakan lagi. Huo Tianrui segera menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, saya melakukan kesalahan. Huo Yan menjambak rambut Huo Tianrui dan berkata dengan dingin ingat, saya adalah putra ketiga dari keluarga Huo. Anda bawahan harus memberi saya rasa hormat yang mutlak. Apakah Anda memahami rasa hormat? Huo Tianrui mengertakkan gigi dan berkata, saya mengerti, Tuan Muda Ketiga. Huo Yan mendorong Huo Tianrui ke samping dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Kamu boleh pergi dulu. Serahkan kedua orang ini padaku. Huo Tianrui diam-diam menatap Huo Yan dengan marah, berbalik dan melambai, ayo pergi. Kelompok pemurni Qi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, membungkuk dan pergi, meninggalkan Lu Fan dan Ling Yao di tempat mereka berada. Ketika Huo Tianrui melewati Lu Fan, dia berbisik maaf, aku seharusnya menghabisimu dalam kehampaan, agar kamu tidak dipermalukan dan mati. Setelah mengatakan itu, Huo Tianrui sepertinya tidak tahan melihat Lu Fan dan Ling Yao sekali lagi dan segera pergi. Ling Yao berbisik Huo Yan ini sepertinya bukan orang baik. Lu Fan terkekeh dan berkata, dia hanyalah sampah yang menindas orang lain. Huo Yan memperhatikan Huo Tianrui dan yang lainnya pergi, mengayunkan tubuhnya dan mendatangi Lu Fan dan Ling Yao. Dia bahkan tidak tertarik untuk melihat ke arah Lu Fan. Dia memandang Ling Yao dari atas ke bawah dengan hati-hati dan berkata, kemarilah, lepaskan guk-guk-guk-guk itu dan seret mereka berdua kembali ke rumahku. Aku ingin menginterogasi mereka secara pribadi. Setelah berbicara, Huo Yan bertepuk tangan. Saat berikutnya, Lu Fan dan Ling Yao tercengang ketika mereka melihat pemurni Qi berjubah ungu di belakangnya mengeluarkan sangkar dari atas ring. Terkunci di dalam adalah dua prajurit dengan pakaian pang camping, tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang kuat, dan kata-kata terukir di dahi mereka. Itu adalah kata untuk guk-guk. Setelah membuka sangkar, Huo Yan menendang salah satu dari mereka dan berkata dengan suara dingin ayo, tarik perahunya. Prajurit yang ditendang itu tidak berkata apa-apa, dan keduanya dengan cepat mendatangi Lu Fan dan Ling Yao, dan mulai menyeret perahu emas itu. Lu Fan memandang mereka dan berkata dengan kaget kalian adalah pelayan. Kedua pendekar itu menjawab serempak kami adalah pejuang. Jawaban kedua orang itu membuat Lu Fan tercengang. Prajurit, hanya karena kamu adalah pejuang. Ling Yao tidak dapat menahannya lagi dan bertanya. Mereka berdua tidak menjawab, tapi Huo Yan di depan berkata dengan lantang itu benar. Hanya karena mereka adalah pejuang. Kalian pejuang yang rendah hati dari luar belum melihat kekejaman sebenarnya dari dunia ini. Ini adalah negara para praktisi Qi yang mulia, kerajaan Danseng yang abadi, agung, dan sangat mulia. Dan saya adalah salah satu dari 5 keluarga terkuat di kerajaan Danseng, putra ketiga dari keluarga Huo. Kalian para pejuang, di depan saya, hanyalah guk-guk. Jika kamu tidak mau menjadi seekor guk-guk, aku akan membuatmu bahkan tidak memenuhi syarat untuk hidup. Kata Huo Yan sambil mendatangi Ling Yao. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia berkata gadis yang cantik, hanya dengan sedikit perhatian, dia akan menjadi lebih sempurna. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke Ling Yao lagi, seolah ingin menyentuh wajah Ling Yao. Mata Lu Fan bersinar dengan niat menghabisi, dia menatap Huo Yan dan berkata, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan menghabisimu. Suaranya seperti suara dari dunia bawah, dan aura pembunuh yang dingin langsung menembus pakaian dan kulit Huo Yan, dan menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Tiba-tiba, Huo Yan berhenti dan menoleh untuk melihat Lu Fan. Terlihat dengan mata terbuka, Huo Yan merinding di sekujur tubuhnya. Sepasang mata yang menakutkan, Huo Yan belum pernah merasakan niat menghabisi seperti itu di wajahnya seumur hidupnya. Huo Yan menahan napas dan terhuyung mundur, hampir jatuh dari perahu emas ungunya. Di belakangnya, vitalitas 7 Master Qi berpakaian ungu menyala, dan 5 elemen cahaya mengembun di tangan mereka, seolah-olah mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Lu Fan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Apakah orang-orang yang tidak sekuat pengendali udara puncak ini ingin menghadapinya? Lu Fan siap melakukan serangan balik kapan saja.
Tapi Huo Yan tidak memberi perintah untuk mengambil tindakan, dia menatap Lu Fan dengan rasa takut, lalu berbalik dan berkata, ayo pergi. Pemurni Qi lainnya mengepung Lu Fan dan Ling Yao dengan hati-hati. Lu Fan terkekeh dan berkata pada Ling Yao lemah. Senyuman juga muncul di wajah Ling Yao. Di depan, seorang pria mendekati Huo Yan dan berkata, Tuan muda ketiga, ada apa denganmu? Tahanan ini berani tidak menghormati Anda. Apakah Anda ingin menghabisinya? Huo Yan masih dalam keadaan linglung, ketika dia mendengar pria itu menyebut kata bunuh, seluruh tubuhnya terkejut dan dia berteriak jangan bunuh aku. Semua orang memandang Huo Yan dengan mata aneh. Wajah Huo Yan tiba-tiba menjadi gelap, dan diam-diam dia mengertakkan gigi dan berkata orang pembawa sial, sial. Bagaimana saya bisa ditakuti oleh pejuang sampah? Ini tidak mungkin. Saya adalah putra ketiga dari keluarga Huo yang bermartabat. Memalingkan kepalanya, Huo Yan menatap Lu Fan dengan marah. Tidak bisa dimaafkan jika pria ini membiarkannya marah dan membuatnya terlihat sangat malu. Pergilah ke hutan dan lakukan dia untukku. Huo Yan sangat marah hingga dia benar-benar lupa apa yang dikatakan Huo Tianrui. Para murid suci binatang dan situasi keseluruhan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin langsung menghabisi Lu Fan. Praktisi Qigong berjubah ungu di sebelahnya mengangguk, melambaikan tangannya untuk memutar perahu, dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Melihat adegan ini, Lu Fan mengirim pesan sepertinya mereka berencana menyerang kita. Ling Yao segera menjadi tegang dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Lu Fan menggelengkan kepalanya sedikit dan sedikit menggerakkan bibirnya. Mereka ingin mencari tempat terpencil untuk menghabisi kita di mana tidak ada orang yang bisa melihat mereka. Bukankah ini yang kuinginkan? Ling Yao mengangguk penuh pengertian. Pepohonan rindang, sinar matahari terpotong-potong oleh dedaunan dan menyinari tanah. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, suasana menjadi semakin sunyi dan gelap. Pepohonan berdesir tertiup angin, Huo Yan memimpin Lu Fan dan yang lainnya ke bawah pohon besar sebelum berhenti. Pohon ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan setebal 100 orang yang mengelilinginya. Daunnya berwarna-warni, dan cahaya menyilaukan menyebar dari puncak pohon hingga ke akar. Oke, itu dia, Huo Yan berkata dengan dingin. Semua orang berhenti, dan semua penyuling Qi mengeluarkan senjata ajaib mereka lagi. Lu Fan berkata dengan tenang Tuan Huo Yan, bukankah Anda mengatakan bahwa ia akan kembali ke rumah Anda? Maafkan saya atas kebutaan saya, apakah ini rumah Anda? Apakah ini pohonnya? Huo Yan tersenyum dan berkata kamu masih ingin memasuki rumahku, biar ku beritahukan padamu. Ini adalah tempat pemakamanmu, kamu tidak boleh main-main denganku. Memalingkan kepalanya, Huo Yan memandang Ling Yao dan berkata, untuk yang ini, aku akan menjaganya dengan baik sampai suatu hari aku bosan bermain. Wajah Ling Yao berubah jelek. Lu Fan berkata dengan suara yang dalam tahukah kamu? Beberapa orang mati begitu saja di bibirnya sendiri. Huo Yan berkata itu benar. Misalnya, Anda, tahukah Anda mengapa saya memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman Anda? Mungkin Anda tidak tahu asal-muasal pohon di belakang saya. Ini disebut pohon Siyuan, yang memakan daging. Ia paling suka melahap mayat manusia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap potongan daging dan setiap tulang tidak akan terbuang. Anda akan menjadi makanannya dan berkontribusi pada gerbang gunung keluarga Huo kami. Nah, Anda bisa mati, lakukan. Huo Yan memberi perintah, dan pemurni Qi di sekitarnya langsung berubah menjadi 5 elemen, dan cahayanya menyala ke langit. Mata Lu Fan berbinar, dan dia berteriak keras kepada Ling Yao ambil tindakan. Rantai pada kedua pria itu putus seketika. Aura Lu Fan melonjak ke langit. Dengan satu pedang, langit dan bumi lenyap. 5 elemen mundur. Gang Qi langsung menimbulkan riak dan menyingkirkan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Semua pemurni Qi di sekitar, termasuk Huo Yan, terguncang, dan mantra di tangan mereka tiba-tiba berhenti. Dalam pertarungan antar tuan, hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap. Saat Gang Qi menyebar dari tubuh Lu Fan, cahaya keemasan dari tubuh Ling Yao dilepaskan, dan baju besi geng menutupi tubuhnya, Ling Yao menunjukkan kekuatannya setelah memasuki alam geng bumi untuk pertama kalinya. Suara seruling tiba-tiba terdengar, dan cahaya keemasan langsung berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit. Itu tidak termasuk dalam 5 elemen, tetapi lebih ganas dari 5 elemen hampir seketika, 3 penyuling Qi tertusuk, dan 2 penyuling Qi jatuh ke tanah karena malu. Cahaya 5 elemen mengembun di tubuh, dan api dari langit jatuh. Huo Yan berteriak ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pejuang yang bisa melepaskan diri dari segel rantai kekuatan Kai Feng. Dengan tergesa-gesa, dia melepaskan mantra sihirnya, dan Lu Fan dengan jelas telah menyingkirkan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Namun masih ada bola api mengerikan yang berjatuhan dari langit. Tiba-tiba jatuh pada Lu Fan dan Ling Yao. Mundur, mundur, ayo bergerak. Master Qi, yang masih bisa bergerak, berteriak dengan ganas. Pada saat yang tepat,
Susunan api berkumpul lagi, 5 elemen dihancurkan, dan langit, angin, dan bumi dipenuhi dengan api. Ledakan, 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 ledakan berturut-turut memekakkan telinga, dan hampir seketika, hutan di depan mereka berubah menjadi abu. Hanya pohon esensi makanan yang tidak terluka. Bahkan sehelai daun pun tidak jatuh. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari lautan api. Satu pedang dari langit dan bumi. Sebelum Huoyan dan yang lainnya dapat bereaksi, lautan api berputar, dan kekuatan langit dan bumi di sekitar mereka mulai menimbulkan kerusuhan. Apa? Huoyan ketakutan, dan dia tiba-tiba merasa kekuatan langit dan bumi di sekitarnya tidak terkendali. Bagi seorang praktisi Qi, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kekuatan langit dan bumi yang tidak terkendali. Segera setelah itu, lautan api menyebar ke segala arah, dan sosok Lu Fan dan Ling Yao muncul lagi di depan semua orang. Tercakup dalam api hitam dan cahaya keemasan keluar, Lu Fan dan Ling Yao tampak seperti dewa perang. Kedua pemurni Qi berencana untuk membuang senjata ajaib mereka, tetapi begitu energi di tubuhnya muncul, dia langsung diliputi oleh kekuatan kerusuhan langit dan bumi. Semakin dia berjuang, semakin ganas dia jadinya, dan di hadapan semua orang, dia berubah menjadi abu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lu Fan diam-diam menghitung waktu dan terus menghitung sampai 10, akhirnya dia merasa kekuatannya sedikit lemah. Namun di antara Master Qigong di sekitar, hanya 3 yang masih berdiri, termasuk Huoyan, yang berdiri di sana dengan linglung. Lu Fan mengerahkan kekuatannya dan menyerang Huoyan dengan satu pedang. Suara seruling Ling Yao di belakangnya tiba-tiba menjadi lebih keras, dan Jin Yuanli yang gila itu bergegas menuju 3 orang yang tersisa. Ia tiba dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari gerakan Lu Fan. Begitu kedua penyuling Qi melepaskan vitalitas mereka untuk membentuk dinding 5 elemen di depan mereka, mereka langsung ditembus oleh kekuatan Jin Yuan. Segera setelah itu, Lu Fan menebas dengan pedangnya tanpa ampun. Alam pedang terbuka, dan kedua pria itu tersapu dengan satu pedang. Huoyan menatap Lu Fan yang telah tiba di depannya dengan mata terbelalak, saat dia hendak mengangkat tangannya, Lu Fan menendang betisnya, dan pada saat yang sama, energi yang kuat mengalir ke tubuhnya, betisnya. Terdengar suara patah tulang, dan Huoyan meraung kesakitan, sementara seluruh tubuhnya mulai bergerak-gerak. Lu Fan memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku berkata, beberapa orang mati di mulutnya sendiri." Mulut Huoyan mulai berbusa, Lu Fan mengabaikannya dan berjalan ke samping. Dia melihat ke arah Qi Refiner yang tergeletak di tanah dan masih hidup, lalu menyerang dengan pedangnya untuk memastikan bahwa orang yang mati tidak bisa lagi mati sebelum beralih ke yang berikutnya. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar menjadi bersih, kecuali 2 prajurit yang bersembunyi dari awal pertempuran dengan kepala di tangan, meringkuk di bawah pohon, menggigil. Lu Fan berjalan ke sisi Ling Yao dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ling Yao berkata tidak apa-apa. "Lu Fan, apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu ingin menghabisinya?" Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, sepertinya dia masih orang yang hebat. "Kami membutuhkan seseorang yang memahami situasi di negara Danseng." Ling Yao berkata dengan pengertian, dan saat Lu Fan melangkah maju, dia menendang Huoyan dan menjatuhkannya. Xiao Hei muncul di bahu Lu Fan lagi, dan Lu Fan berkata pada Xiao Hei, "Aku akan menyerahkan orang ini padamu." Xiao Hei menyeringai dan meraih Huoyan, lalu Lu Fan membuka rumahnya yang kosong dan membawa Xiao Hei dan Huoyan ke dalam. Setelah semuanya selesai, Lu Fan berkata, "Ayo pergi." Ling Yao menarik-narik pakaian Lu Fan dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini?" Lu Fan mengangkat matanya dan melihat ke bawah pohon, melihat kedua prajurit itu tidak berbicara. Kedua orang itu berlutut di hadapan Lu Fan dengan keras. "Tolong, jangan bunuh kami. Kami bersedia membuatkan sapi dan kuda untukmu." Lu Fan memandang kedua prajurit yang tidak tahu apa itu tulang punggung, dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, Lu Fan berkata, "Ingat, kamu bukan pejuang, kamu hanya pengecut. Aku tidak akan menghabisimu, pergilah." Setelah berbicara, Lu Fan dan Ling Yao pergi. Setelah berjalan kembali, sebelum pergi, Lu Fan masih menyapu semua perahu emas ungu mereka. Ini adalah keuntungan terbesar dari perang ini. Meskipun Lu Fan dan Ling Yao bersikap sangat tenang, ini bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Keduanya segera menyebarkan keterampilan tubuh mereka dan dengan cepat menjauh. Ling Yao dengan lembut menarik ujung pakaian Lu Fan, sehingga ketika Lu Fan membuka keterampilan tubuhnya, dia bisa membawanya lebih cepat. Dan kurang dari 10 napas setelah Lu Fan dan Ling Yao pergi. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya jatuh dari langit, dan mendarat tepat di depan pohon esensi makanan. 3 pria tua dan 1 pria parubaya melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka berempat mengenakan jubah merah dengan pola nyala api yang jelas, dan mereka tampak bergoyang tertiup angin, seperti nyala api sungguhan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menghabisi orang di depan gerbang gunung keluarga Huoku? Cari,
Mereka pasti tidak melarikan diri jauh, mereka ada di dekat sini. Gerbang gunung berada di bawah darurat militer, formasi diaktifkan. Masing-masing dari ketiga lelaki tua itu mengucapkan satu kata dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari langit. Pepohonan di sekitarnya mulai memancarkan cahaya terang, langit dan bumi mulai bergetar, dan perisai udara transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, menyegel segala sesuatu di tempatnya. Satu demi satu, rangkaian formasi bersinar redup di hutan. Mulai saat ini, seluruh gerbang gunung keluarga Huo akan menjadi pembunuh di setiap langkahnya, satu langkah yang salah akan mengakibatkan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Namun di depan pohon Si Yuan, pria parubaya terakhir tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, mengulurkan tangan dan menyentuh lubang api dengan bekas pedang di tanah, dan berkata dengan sedikit terkejut prajurit. Pria parubaya itu tampak terkejut dengan penemuannya dan segera melihat sekeliling lagi. Semakin dia melihat, semakin ketakutan pria parubaya itu, dan akhirnya dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia berteriak ke hutan di sebelahnya keluar. Menghentakkan telapak kakinya ke tanah, lingkaran cahaya kuning tanah keluar dari tanah tidak jauh dari sana. Dengan keras, kedua prajurit yang bersembunyi dengan hati-hati di lubang pohon meledak. Keduanya berlumuran darah, dan sedikit kekuatan yang mereka miliki hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka. Pria parubaya itu melangkah maju, memandang mereka berdua dan berkata, "Kamu bawahan siapa?" Keduanya berkata perlahan Tuan Muda Ketiga. "Tuan Huoyan." Pria parubaya itu segera membuka matanya dengan marah dan berkata, "Bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga?" Keduanya berkerumun, memegangi kepala dan berkata, "Tuan Muda Ketiga, dia dibawa pergi." Ditangkap oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memegang pedang besar dan wanita itu memainkan seruling. Pria parubaya itu diam-diam mengertakkan giginya, masalahnya menjadi serius. Meraih mereka berdua, pria parubaya itu berkata, "Kalian, biarkan aku kembali ke klan untuk berbicara." Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang, dan sosok ketiga orang itu menghilang dalam sekejap. Setelah ketiga orang itu pergi, pohon Si Yuan perlahan merentangkan cabangnya dan memasukkannya ke dalam mayat di tanah. Terlihat dengan mata terbuka, di antara mayat-mayat itu, sinar cahaya mengikuti dahan dan menembus pohon elemen makanan. Mayat itu meleleh dengan cepat hingga berubah menjadi bubuk tulang, yang tertiup angin tanpa bekas. Titik. Di dalam hutan, Lu Fan dan Ling Yao, yang melarikan diri untuk hidup mereka, merasakan perubahan pada pepohonan di sekitarnya dan kekuatan langit dan bumi pada saat bumi berguncang. Lu Fan menghentikan Ling Yao dan keduanya segera berhenti. Melihat sekeliling, Lu Fan berkata sambil tersenyum, "Sungguh formasi yang kuat, batasan yang sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah negara penyuling Qi, dan ini lebih dari sedikit lebih kuat." Ling Yao berkata, "Lu Fan, apakah ada yang mengejarmu?" Lu Fan mengangguk dan berkata, "Seharusnya ada seseorang yang mengejar, tetapi mereka pasti belum menyusul. Jika tidak, formasi ini akan melancarkan serangan sekarang. Ling Yao, kamu harus bertindak sesuai dengan apa yang aku katakan. Kita sekarang saat kamu berada di belakang bar, Anda tidak dapat mengambil langkah yang salah lagi." Ling Yao mengangguk penuh pengertian dan berkata dengan lembut, "Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan melarikan diri ke dalam kota. Masih ada metode pemecah formasi untuk menghentikan kita di sini." Lu Fan tersenyum dan berkata, "Ini bisa dianggap sebagai berkah dan kemalangan. Jika kita melarikan diri ke kota, saya khawatir kita tidak akan bisa menangkap putra ketiga dari keluarga Huo. Selain itu, apakah Anda mau bunuh Huo Tianrui itu?" Ling Yao mengerutkan kening dan berkata, "Huo Tianrui. Dia masih orang yang cukup baik. Yah, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan situasinya saat ini tidak buruk. Lu Fan, sepertinya semuanya diserahkan padamu." Lu Fan tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat kepada menara istana 9 naga Suan untuk muncul di tangannya. Lu Fan berkata dengan keras, "Lao Jiu, waktunya bekerja, formasinya rusak, cepatlah." Suara dari menara istana Jiulong Suan terdengar setelah beberapa saat. "Guru Agung, Anda benar-benar terlalu sulit bagi saya. Saya memerlukan waktu 1,5 tahun untuk menghancurkan formasi sebesar itu, dan saya perlu pulih hingga 30% hingga 40% setelah kekuatan, saya tidak bisa melakukan ini." Lu Fan berkata, "Kamu benar-benar orang yang gagal pada saat kritis. Kamu telah mengikutiku begitu lama, dan kamu belum pulih hingga 30 atau 40%. Kemana perginya kekuatan yang kamu kumpulkan secara diam-diam?" Menara istana Jiulong Suan ragu-ragu dan berkata, "Jika Anda menyimpan sebagian, Anda dapat menggunakannya. Tapi, Tuan yang hebat, jangan khawatir. Meskipun saya tidak dapat menghancurkan formasi, saya tetap tidak memiliki masalah untuk mengeluarkan Anda. Ini hanya sebuah rantai. Itu hanya kombinasi formasi. Bagiku, hanya masalah waktu sebelum aku bisa melihatnya." Lu Fan kemudian berkata dengan puas, "Cukup banyak. Berapa lama yang kamu butuhkan?"
Menara Istana Jiulongsuan berpikir sejenak dan berkata 3 hari sudah cukup. Lu Fan hampir meludahi tangannya. 3 hari, tuanmu akan berubah menjadi kerangka dalam 3 hari. Aku akan memberimu 1 hari dan menyelesaikannya dengan cepat. Menara Istana Jiulongsuan berkata tanpa daya, ya, tuan yang hebat. Hanya saja setelah kekuatanku habis, tuan harus mengisinya kembali untukku. Lu Fan berkata semua yang ada di Void Mansionku, kecuali Xiao Hei dan beberapa orang menyebalkan, kamu dapat menyedot apapun yang kamu inginkan, itu semua milikmu. Menara Istana Jiulongsuan tiba-tiba menjadi penuh energi dan berkata, Tuan, Anda hebat sekali. Jangan khawatir, setengah hari sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dari menara Istana Jiulongsuan, seberkas cahaya mengalir ke tanah seperti ribuan benang. Ling Yao memandang Lu Fan dengan bingung, lalu ke Lao Jiu dan berkata, Lu Fan, ini senjata ajaibmu. Apakah kamu bukan seorang pejuang? Mengapa kamu bisa menggunakan senjata ajaib? Lu Fan tersenyum dan berkata, Ling Yao, ini adalah rahasia terbesarku. Ya, Lao Jiu adalah senjata ajaib yang disebut Menara Istana Sembilan Naga Suan. Sekarang kita hanya bisa keluar dengan bantuannya. Ling Yao berkedip dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tebakanku benar. Kamu memang orang yang mengembangkan ki dan seni bela diri. Lu Fan berkata dengan heran, apakah kamu sudah menebaknya sejak lama? Ling Yao tersenyum dan berkata itu benar. Meskipun saya sendiri tidak mempercayainya, saya hanya tidak mengerti mengapa seorang pemurni ki akan mengajar seorang murid prajurit. Kecuali, muridnya tidak hanya mengenal Gang Jin, tetapi juga Yuan Qi. Lu Fan terkekeh dan berkata, tebakanmu akurat. Tapi aku hanya bisa memberitahumu satu orang. Aku bahkan tidak memberitahu ayah dan kakekku tentang masalah ini. Ling Yao bersandar pada lengan Lu Fan dan tidak berkata apa-apa. Lu Fan mengangguk penuh pengertian dan menyentuh rambutnya. Saat ini, diam lebih baik daripada suara, dan saat ini, tidak ada janji yang lebih baik dari 1000 kata. Semuanya tidak terucapkan. Cari, setiap inci tanah harus diledakkan dengan mantra, dan setiap pohon harus diperiksa vitalitasnya. Jika kamu mendengar suara formasi, segera laporkan. Sekelompok pemurni ki melewati hutan, suara mereka terbawa angin, ribuan sinar cahaya menyebar kemanapun mereka lewat, membuat segala sesuatu dalam radius 10 mil tidak terlihat. Di langit, tirai air yang tak terhitung jumlahnya memantulkan setiap inci daratan di hutan. Di atas pepohonan, 5 elemen cahaya terus mengalir dan memancar, seolah-olah menyampaikan semacam pesan. Dapat dikatakan bahwa pencarian seperti itu hanyalah sebuah jaring yang bahkan lalat atau serangga pun tidak dapat melarikan diri. Namun mereka mencari sepanjang hari dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pria dan wanita yang mereka cari sepertinya telah menguap begitu saja. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin para pemurni ki dari keluarga Huo ini tidak gugup dan cemas? Keluarga telah memberikan perintah kematian. Jauh di dalam hutan, di gunung berapi aktif, terdapat banyak rumah yang menjulang ke puncak gunung. Nama gunung tersebut adalah Tianwu yang merupakan tempat tinggal dan tempat tinggal keluarga Huo. Setiap batu yang ada di gunung ini merupakan kristal api yang paling murni. Mengeluarkan bagian apapun untuk mengekstraksi kekuatan sudah cukup bagi Ki Refiner untuk melompat dari ranah Ki Refiner ke ranah Ki Refiner. Di puncak gunung, aula tertinggi adalah aula pertemuan keluarga Huo. Pada hari-hari biasa ruang pertemuan jarang dibuka, kecuali terjadi sesuatu yang mendesak atau kepala keluarga ingin mengumumkan sesuatu, maka aula akan dibuka untuk berdiskusi. Di depan aula utama terdapat tiang api yang muncul dalam 5 warna merah menyala, biru samar, putih menyala, nyala emas, dan nyala hitam. Ini mewakili urgensi masalah ini, selama anak-anak dari keluarga Huo datang ke ruang pertemuan, mereka akan mengetahuinya secara sekilas. Tapi hari ini, pilar api ini bersinar dengan nyala api biru samar. Di ruang pertemuan, orang-orang berjubah putih, merah, ungu dan emas berbaris berurutan. Mereka yang bisa memasuki aula pertemuan setidaknya adalah diaken berjubah emas, dan yang tertinggi adalah penatua berjubah putih. Kepala keluarga jarang datang, pada dasarnya kecuali urusan hidup dan mati keluarga, tidak ada yang mengganggu kepala rumah. Oleh karena itu, di ruang diskusi, para tetua berjubah putih telah memimpin diskusi sepanjang tahun. Saat ini, yang duduk di depan adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Salah satu tetua yang bertugas di aula pertemuan, dikenal sebagai orang yang paling serius dan paling suka memarahi, tetua kelima dari keluarga Huo. Elder, kami telah dibawa ke sini. Ki Refiner berjubah ungu membungkuk. Tetua kelima memandang seorang wanita berjubah emas yang berdiri di bawah, yang jelas merupakan diaken sekte luar, Huo Tianrui. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Semua sebab dan akibat, keseluruhan cerita. Tetua kelima berkata dengan keras. Huo Tianrui menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, ya, penatua. Inilah yang terjadi. Dengan cepat, Huo Tianrui memberitahunya cara menangkap Lu Fan, cara membawanya ke kota, kembali ke gerbang gunung keluarga Huo, dan bagaimana dia dihentikan oleh Huo Yan.
Huo Tianrui berbicara dengan detail, bahkan mengulangi setiap kata Huo Yan. Tetua kelima menjadi semakin marah saat dia mendengarkan, dan akhirnya melemparkan senjata ajaibnya dan memukulnya dengan keras di depan Huo Tianrui. Itu adalah dua manik-manik besar, yang membuat Huo Tianrui terlonjak kaget. Tetua kelima berkata dengan lantang murid dari Beast Saint. Zhao Mingyu, omong kosong. Baru kemarin, diakon luar datang untuk melaporkan bahwa Zhao Mingyu melarikan diri dengan perahu baru. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Zhao Mingyu yang Anda tangkap dapat menggunakan bis pisau panjang kerajaan. Huo Tianrui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tetua kelima melanjutkan, izinkan saya bertanya lagi, apakah ada jimat kepala binatang dari kerajaan binatang yang terukir di lengannya? Kepala Huo Tianrui sudah berkeringat, dan dia berkata dengan lembut tidak. Tetua kelima berkata dengan lantang bodoh. Tahukah kamu bahwa kamu sedang dimanfaatkan oleh seseorang? Pihak lain mengandalkan kebodohanmu untuk menyelinap ke negara Alchemy Saint. Tujuannya mungkin untuk menargetkan keluarga Huo kita. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Dia tidak pergi ke daerah keluarga lain untuk menimbulkan masalah. Mengapa dia tidak pergi keluar gerbang macan putih untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Sui? Sekarang tidak apa-apa, dia datang, menangkap orang, dan melarikan diri lagi. Kami bahkan tidak tahu siapa lawan kami. Huo Tianrui, apakah kamu tahu dosamu? Huo Tianrui segera berlutut, wajahnya pucat. Tetua kelima menghampirinya dan berkata dengan lantang, cabut status Huo Tianrui sebagai diaken sekte luar dan tempatkan dia di sebuah toko di kota untuk mengurus bisnis keluarga. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan untuk kembali ke gerbang gunung lagi. Huo Tianrui merespons dengan lembut dengan wajah sedih. Dia tidak berani melawan, dan dia tidak bisa melawan. Tetua kelima kemudian bertanya, apakah kamu sudah mencari sepanjang hari? Apakah kamu menemukan seseorang? Seorang lelaki tua berjubah merah berkata dengan lantang, belum. Kami curiga. Kamu sangat curiga, aku terlalu malas untuk mendengarkanmu. Buku pil api, beritahu aku. Orang yang disebutkan namanya adalah pria parubaya. Setelah terbatuk 2 kali, Huo dan menulis 2 kemungkinan. Salah satunya adalah pihak lain meninggalkan gerbang gunung dalam sekejap menggunakan teknik yang tidak dapat kita bayangkan, tidak meninggalkan jejak jalur luar angkasa. Tetua kelima berkata dengan lantang, omong kosong. Jenis yang lain. Huo dan Su berkata sambil tersenyum, ada cara lain. Pihak lain menggunakan seni bela diri negara mereka sendiri dan menyembunyikannya di hutan Sanmen, cukup untuk menghindari metode pencarian kami. Tetua kelima mengangguk dan berkata, ini masih seperti pepatah manusia. Kalian semua telah mendengarnya, cepat dan temukan lagi, gunakan beberapa metode bodoh, keras kepala, jangan mencoba menyelamatkan masalah. Lepaskan semua prajurit kamu telah membesarkan, sebatang pohon cari pohon. Jika Anda tidak dapat menemukannya lagi, Anda semua pergi bekerja dalam kehampaan. Semua orang berteriak setuju dan segera pergi. Segera, hanya penatua kelima dan buku pil api yang tersisa di aula utama. Tetua kelima berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Huo dan Su mengangguk dan berkata, ya, tetua. Saya ingin bertanya, menurut Anda apakah Huo Yan masih hidup atau sudah mati? Tetua kelima melirik buku alkimia Huo dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Kami telah menemukan orang itu, apakah dia menyandera Huo Yan atau tidak, bunuh dia bersama-sama. Huo Yan adalah anggota Huo keluarga dan telah mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Ini adalah kehormatannya. Huo dan Su mengangguk penuh pengertian dan membungkuk untuk pergi. Di hutan pegunungan, Lu Fan berdiri di puncak pohon, memandang ke kejauhan di gerbang gunung, dan bergumam, kamu bilang kami berlari sangat cepat ketika kami masuk. Mengapa begitu sulit untuk keluar sekarang? Beberapa sosok melewati Lu Fan dan Ling Yao, tetapi mereka tidak diperhatikan sama sekali. Lu Fan sepertinya menjadi tidak terlihat di depan mereka tanpa alasan, tapi kali ini, Lu Fan tidak mengaktifkan Gang Qi-nya, tetapi Lao Jiu mengubah formasi di sini. Ling Yao menunjuk ke kejauhan dan berkata, saya pikir kita akan keluar setengah hari lagi. Lu Fan mengangguk dan berkata, keluar saja. Ling Yao, menurutmu apakah kita harus bersembunyi di kota untuk sementara atau di luar kota? Ling Yao menyeringai dan berkata, terserah kamu. Tapi aku ingin makan makanan enak dari Ling Guo. Lu Fan berkata, apakah kamu ingin mendengarkan saya? Saya mengerti. Ayo pergi ke kota dan melihat adat istiadatnya. Baiklah, saya juga akan melihat lebih dekat negara ini. Lihat apakah saya bisa mendapatkan berita yang saya inginkan. Lao Jiu, keluar ke arah mana untuk mengambil satu langkah. Hantu menara istana Jiu Longxuan muncul dan berkata sambil tersenyum, Guru Agung, saya telah membantu Anda membuka jalan. Jalan lurus saja. Apa yang disebut metode pembentukan tidak lebih dari pinjaman keberuntungan langit dan bumi. Pemurni Qi dapat membentuk formasi, dan pejuang juga dapat membentuk formasi. Baik itu Gang Jin atau Yuan Qi, selama Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk mengaktifkan kekuatan langit dan bumi,
memadatkannya dalam lintasan tertentu, rune tertentu, dan memiliki fungsi tertentu, Anda dapat membentuk sebuah arai. Orang yang kuat bahkan dapat memuat Tao miliknya sendiri di dalamnya, membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Hal ini berlaku baik bagi pejuang maupun pemurni Qi. Namun sebagai perbandingan, formasi Qi Refiner lebih kuat dan lebih tidak terduga. Alasannya sangat sederhana, pemurni Qi memiliki keunggulan absolut dalam mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Namun segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kemahiran para Qi Refiner dalam formasi juga membuat formasi mereka menjadi rumit dan sulit untuk dipahami. Mereka terus mengembangkan kecerdikan formasi, berusaha mencapai efek 1 titik kekuatan untuk mengerahkan 10 titik kekuatan, atau bahkan 100 titik kekuatan. Namun tidak memiliki kesederhanaan dan kekasaran formasi prajurit. Oleh karena itu, kesulitan di sebagian besar formasi Qi Refiner adalah bagaimana memecahkan formasi tersebut. Sedangkan untuk formasi prajurit, kesulitannya adalah apakah prajurit itu sendiri mengetahui cara mengatur formasi. Sekarang, Lu Fan dan Ling Yao sedang berjalan di antara formasi paling cerdik yang pernah mereka lihat. Formasi di gerbang gunung keluarga Huo ini benar-benar hanya dapat digambarkan sebagai sangat indah. Cincin demi cincin, setiap pohon, setiap daun, setiap jengkal tanah adalah bagian dari formasi. Formasi tersebut dapat menyerang, bertahan, memantulkan, menyegel, dan menyatu menjadi satu. Lu Fan kagum ketika melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan-jalan dan mempelajarinya dengan cermat. Di langit dan di hutan, sekelompok praktisi Qigong keluarga Huo berlari melewati mereka. Tapi mereka tidak dapat ditemukan. Bukan karena formasinya kurang bagus, malah sebaliknya karena formasinya sangat bagus. Semakin baik formasinya, setelah dimodifikasi dan digunakan, semakin menakjubkan efeknya. Kebetulan Lao Jiu lah yang bisa mengubah formasi. Meskipun formasi rantai gerbang gunung keluarga Huo sangat indah, namun masih di bawah kendali Lao Jiu. Master abadi Sifang yang asli mempelajari formasi dari Lao Jiu dan menjadi generasi Master abadi. Lu Fan tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Lao Jiu tentang formasi. Namun yang pasti adalah bahkan orang bijak biasa pun mungkin tidak memiliki pemahaman sebaik Lao Jiu. Inilah salah satu alasan mengapa Lu Fan tidak takut melarikan diri di depan gerbang gunung orang lain, kini sepertinya pilihan tersebut masih tepat. Nyonya rumah yang hebat, izinkan saya mengungkapkan rasa hormat saya yang tinggi kepada Anda. Penampilan Anda seperti peri, yang membuat matahari dan bulan malu. Karakter Anda seperti teratai salju, suci dan agung. Menara istana misterius 9 naga muncul di tangan kiri Lu Fan, membimbing Lu Fan dan Ling Yao di sepanjang jalan. Ling Yao berkata sambil tersenyum, Lu Fan, apakah selalu banyak bicara? Lu Fan tersenyum dan berkata, kamu belum pernah mendengar omelan yang dilakukannya di dalam tubuhku. Percayalah, dia tidak banyak bicara hari ini. Mereka berdua berjalan keluar. Lao Jiu telah mengatur formasi di sekitarnya, meninggalkan jalan aman untuk dilalui Lu Fan dan Ling Yao. Menurut Lao Jiu, bahkan kekuatan langit dan bumi pun memiliki celah. Setelah formasi terbentuk, celah ini akan semakin terlihat jelas. Semua metode pemecahan formasi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Salah satunya adalah melihat pengoperasian formasi lawan. Kemudian gunakan kekuatan untuk mendorong ke atas secara mundur pada titik-titik penting untuk menghancurkan keseimbangan formasi. Cara lainnya adalah dengan mencari celah, yang memerlukan sejumlah bakat dan pemahaman. Kebetulan inilah yang paling tidak dimiliki Lu Fan. Jadi dia dengan rendah hati meminta nasihat Lao Jiu. Meskipun Anda tidak bisa menjadi ahli formasi dalam waktu singkat, setidaknya Anda bisa memulai dengan formasi. Mulai hari ini, dia bisa dikatakan sebagai seseorang yang hampir tidak tahu cara mengatur dan menghancurkan formasi. Setelah perjalanan yang santai dan menyenangkan, Lu Fan dan Ling Yao telah mencapai tepi gerbang gunung. Rumah dan bangunan dapat dilihat dari kejauhan, dan Lu Fan serta Ling Yao ingat dengan jelas bahwa ketika mereka datang ke sini, Huo Tianrui akhirnya mengirimkan formasi pergeseran surga ke sini. Dengan kata lain, tempat ini memiliki cara tercepat menuju kota. Lu Fan berhenti dan melihat keluar. Ada hutan belantara di depan, tanpa pepohonan atau formasi yang menutupinya, inilah bahaya terakhir. Menara Istana Jiulongsuan berkata, Tuan Besar, semua formasi telah dilewati. Selanjutnya, tergantung apakah Anda dapat bergegas ke kota dengan cepat. Lu Fan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, tempat orang-orang masih melayang. Lu Fan berkata perlahan, sepertinya ini hal yang merepotkan. Lao Jiu, hancurkan formasi terjauh yang bisa kamu kendalikan. Serap sebanyak yang kamu bisa, jangan sia-siakan. Menara Istana Jiulongsuan tersenyum dan berkata, dimengerti, Tuan yang hebat, saya sudah lama ingin memberitahu Anda hal ini. Saya akan menyerapnya sekarang. Ling Yao berkata, Lu Fan, apakah kamu ingin menyerang timur dan menyerang barat? Lu Fan tersenyum dan berkata, kaulah yang mengenalku. Setelah selesai berbicara, Lu Fan mendengar seruan datang dari hutan di kejauhan.
Formasinya dihancurkan dan dia ditemukan. Semuanya, cepat, cepat, cepat. Di langit, sekelompok penyulingki bergegas menuju tempat di mana formasi dihancurkan. Lu Fan meraih tangan Ling Yao dan berkata, tarik napas dalam-dalam dan cepat. Kedua pria itu segera menghilang dari tempatnya dan berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas ke depan. Di belakangnya, selalu ada seruan. Tampaknya Lao Jiu masih menyerap formasi tersebut. Tuan yang hebat, haha, ini panen yang bagus. Saya bisa mendapatkan banyak uang kembali hanya dengan mengandalkan formasi ini. Lu Fan tidak punya waktu untuk mendengarkan teriakan Lao Jiu. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Tampaknya penyulingki di belakangnya belum menyadarinya. Lebih cepat, lebih cepat. Lu Fan masih berakselerasi, dan gangki di tubuhnya dengan panik menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, menjadikannya dorongan yang kuat. Di dalam hutan, dua lelaki tua berjubah merah mendarat terlebih dahulu dan melihat situasi di sekitar mereka. Dia berkata dengan kaget, master formasi macam apa ini, yang mampu menghancurkan formasi dengan begitu mudah. Cepat, cari kemana-mana, dia pasti tidak jauh. Dalam kepanikan, seorang pemurni Qi diam-diam mundur dua langkah dan dengan cepat menulis di sepotong batu giok dengan jarinya. Di sisi lain, di atas kedai teh, Huo Dansu melihat batu giok di tangannya sambil tersenyum dan berkata formasinya telah rusak, dan tidak ada jejak siapapun. Haha, sepertinya itu akan segera datang. Itu hampir bisa menghancurkan seluruh pemurni Qi keluarga Huo. Dia sangat mampu, dia sangat mampu. Sayang sekali, apa yang kamu lakukan untuk menghabisi keluarga Huo saya? Meletakkan batu gioknya, Huo Dansu berkata dengan keras, perhatikan formasi surga yang bergeser dengan cermat. Jika Anda melihat seorang pejuang mencoba memasuki formasi, segera ambil. Di kedai teh, selusin penyulingki segera berdiri dan pergi dengan cepat. Huo Dansu meletakkan cangkir tehnya, melihat ke arah jalan, dan berkata dengan lembut, ayo, coba saya lihat, siapa kamu? Saat ini, Lu Fan dan Ling Yao sudah bergegas ke belakang sebuah rumah. Ini adalah rumah berkubah, dari luar terlihat seperti ramuan bulat, juga bisa dianggap sebagai rumah khas kerajaan ramuan suci. Keduanya berhenti, sedikit terengah-engah, dan menoleh untuk melihat pegunungan dan hutan di kejauhan. Lu Fan tersenyum dan berkata, sepertinya semuanya berjalan lancar. Kami lulus ujian dengan mudah. Ling Yao berkata, alangkah baiknya jika semuanya berjalan lancar di masa depan. Xiao Hei menyeringai lebar, lalu menarik pakaian Lu Fan dan menunjuk ke restoran di kejauhan. Sepertinya ia juga ingin mencicipi makanan kerajaan dan Seng terlebih dahulu. Lu Fan menepuk kepala Xiao Hei dan berkata, kamu ingin makan. Tapi kita belum sepenuhnya menghilangkan bahayanya. Haruskah kita menunggu sampai kita keluar dari formasi penggerak surga di sini? Ling Yao tersenyum dan berkata, makan saja. Menurutku sudah aman sekarang. Lu Fan, apakah kamu bahkan ingin memasuki formasi Yitian? Apakah kamu punya uang dari kerajaan suci dan... Lu Fan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya lupa tentang ini. Anda benar, dapatkan uangnya dulu. Jika saya di sini dan mengeluarkan koin emas Wuangwo, saya mungkin akan tertangkap di tempat. Lalu ketika saya tiba di mana saya bisa menukar uang. Lu Fan menoleh dan melihat sekeliling, tiba-tiba, sebuah toko obat terlihat. Lu Fan tersenyum dan berkata, sepertinya ada jalan. Karena itu, Lu Fan hendak melangkah keluar, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia berhenti dan berkata, tunggu sebentar, ayo kita pergi ke sana seperti ini. Bukankah ini terlalu mencolok? Ling Yao tersenyum dan berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Dengan senyuman di wajahnya, Lu Fan mengeluarkan jubah hitam dari lengannya dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit dipenuhi vitalitas, dan dia memegang bola naga di tangannya. Bagaimana dengan ini? Lu Fan berkata sambil tersenyum pada Ling Yao. Ling Yao memandang Lu Fan dengan kaget dan berkata, kamu benar-benar seorang pemurni Qi. Ya Tuhan, aku hampir tidak mengenalimu. Lu Fan berkata, aku tidak bisa menahannya. Sepertinya para pejuang tidak populer di negara alchemy Sein ini. Ayo pergi dan tukar uang dulu, lalu kami akan mengganti pakaianmu. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pribadiku pelayan prajurit. Bar. Ling Yao dengan lembut memukul Lu Fan dan berkata, nak, seberapa besar kamu? Mereka berdua berjalan menuju toko obat di seberang jalan. Saat ini di kedai teh, mata Huo Dansu kebetulan melihat mereka berdua, tetapi Huo Dansu hanya melirik sekilas lalu membuang muka. Seorang Qi Refiner membawa seorang prajurit cantik ke toko obat untuk membeli sesuatu, yang jelas bukan orang yang dia cari. Yang dia cari adalah dua prajurit yang kejam. Terlebih lagi, orang yang dia cari melarikan diri dari gerbang gunung keluarga Huo dengan tergesa-gesa, bagaimana dia bisa tega mengunjungi toko obat. Oleh karena itu, Huo Dansu sekilas menyangkal bahwa kedua orang ini bukanlah orang yang dia cari. Terus mengamati jalan, Huo Dansu menyesap tehnya, terlihat sangat sabar. Sambil berbisik,
Huo Dansu berkata saya tidak percaya Anda tidak akan datang. Toko bubuk dan Huo, toko obat yang paling dekat dengan keluarga Huo. Dikatakan sebagai toko obat, tapi lebih tepatnya, itu adalah gudang bahan obat keluarga Huo, 30% bahan obat yang disumbangkan ke keluarga Huo dari tempat lain ditumpuk di sini. Itu semua adalah bahan obat yang tidak terlalu bagus, atau bahan obat sisa yang dipilih oleh murid inti keluarga Huo. Pada hari pertama setiap bulan, bahan obat ini akan diangkut dari sini ke toko obat keluarga Huo lainnya, baik menjualnya atau membuat ramuan, pengoperasiannya berkelanjutan. Pada hari kerja, meskipun toko obat buka, pada dasarnya tidak ada bisnis. Namun hari ini, toko tersebut menyambut dua pelanggan, dan sekilas mereka menarik perhatian pemilik toko. Kedua orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah hitam, memegang dua manik bundar di telapak tangan kanannya dan terus memutarnya. Penjaga toko juga merupakan anggota sekte luar keluarga Huo dan merupakan seseorang yang telah melihat dunia. Kualitas luar biasa dari kedua manik ini dapat dilihat secara sekilas. Salah satunya, penjaga toko diam-diam bertanya-tanya apakah itu manik virtual. Bahkan di seluruh keluarga Huo, hanya sedikit orang yang dapat memiliki Void Lowbat, ini adalah senjata ajaib yang benar-benar ampuh. Yang lainnya memiliki aura naga yang samar-samar, tetapi penjaga toko tidak dapat menebaknya. Satu-satunya hal yang pasti adalah Master Qigong berjubah hitam ini pastilah orang yang kuat. Tamu-tamu yang terhormat, dua tamu terhormat ini ada di sini. Sayang sekali menyambut mereka dari jauh. Tolong, tolong, tolong. Penjaga toko sendiri keluar dari balik konter dan memberi hormat kepada mereka berdua. Kedua orang ini secara alami adalah Lu Fan dan Ling Yao. Lu Fan tersenyum dan menoleh untuk melihat apotek ini, yang kecil namun lengkap. Di sekeliling dinding terdapat bahan obat yang tergantung di kehampaan. Baik dibungkus dengan kristal es atau disimpan dalam kotak kayu. Meski terkesan tidak teratur, sebenarnya ini adalah cara terbaik untuk menyimpan bahan obat. Faktanya, tidak semua bahan obat cocok disimpan dalam kotak kayu. Seperti toko obat ini, cara terbaik adalah dengan membedakan dengan jelas atribut 5 elemen dari setiap tanaman obat, dan kemudian menggunakan kekuatan 5 elemen untuk menyegelnya. Hanya ini yang bisa menjelaskannya. Penjaga toko obat ini adalah seorang praktisi Qi yang berpengetahuan luas. Lu Fan diam-diam bertanya-tanya apakah semua toko obat di kerajaan dan Seng seperti ini. Dua tamu, apa yang ingin Anda pesan? Pil, bahan obat, atau ruang alkimia? Meskipun tokonya kecil, tokonya memiliki ramuan kelas 3 ke bawah. Semua pil dan resep bisa Anda sebutkan. Kami bisa mendapatkannya. Ayo keluar. Bahan obat, obat ajaib dan di bawahnya semuanya tersedia di toko. Pemilik toko melanjutkan. Meskipun kata-katanya tenang, kebanggaan dan kebanggaan dalam nadanya terlihat jelas. Lu Fan melihat bahan obat ini dan mengangguk ini memang sangat bagus. Tapi saya di sini bukan untuk membeli barang hari ini, tetapi untuk menjualnya. Saya tidak tahu apakah pemilik toko akan menerimanya. Pemilik toko tampak agak aneh dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apa yang ingin dijual oleh tamu terhormat Anda. Lu Fan berkata ramuan dan beberapa hal berantakan lainnya. Pemilik toko mengangguk, berjalan kembali ke konter, dan berkata dengan penuh harap tamu terhormat memiliki aura pria yang kuat, jadi barang yang dia bawa pasti bagus. Sepertinya saya sangat marah hari ini, jadi saya ingin untuk membuka diri. Tolong, cakrawala Anda jelas. Lu Fan dan Ling Yao saling berpandangan. Perlahan, Lu Fan mengeluarkan sebotol ramuan. Ini adalah ramuan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Qin Sang dari negara Wuan. Lu Fan tidak bisa menggunakannya sekarang, jadi sebaiknya dia menjualnya saja. Pemilik toko melihat botol ramuan itu, sedikit mengernyit dan berkata, pengerjaan botol seladon sangat rata-rata. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda hanya menjual botol ramuan ini? Lu Fan berkata tentu saja ada lebih dari satu botol. Silakan lihat botol ini dulu dan beri saya harganya. Pemilik toko mengangguk, mengambil botol ramuan itu, mengetuknya terlebih dahulu, lalu menciumnya, lalu membukanya. Dengan hati-hati mengeluarkan ramuan, setelah melihatnya dengan hati-hati, pemilik toko tersenyum dan berkata tamu Anda sedang menguji penglihatan saya. Ini adalah ramuan misterius kelas 8 yang biasa. Harganya hanya 10 yuan untuk ramuan kelas menengah. Itu hanya batu spiritual. Terlebih lagi, orang yang memurnikan ramuan ini memiliki keterampilan rata-rata dan resep ramuannya lebih rendah. Ada banyak tempat yang kekurangan panas. Bahan obat yang bisa digunakan untuk memurnikan ramuan misterius kelas 9 dirusak menjadi ramuan misterius kelas 8. Pelanggan yang terhormat, kami memiliki terlalu banyak ramuan seperti ini di toko kecil kami. Jika Anda berencana untuk menjualnya, setidaknya bawalah 100 botol. Jika tidak, mohon maafkan saya karena saya benar-benar tidak mau menerimanya. Pemilik toko meletakkan ramuan itu dan mendorong botol ramuan itu kembali ke Lu Fan.
Wajah Lu Fan penuh rasa malu, botol ramuan ini dianggap sebagai karya ahli pengendalian udara terbaik di Wuhan. Tapi aku tidak menyangka bahwa di negeri suci alkimia, seorang pemilik toko kecil akan langsung mengatakan bahwa ramuan ini memiliki kualitas rata-rata. Lu Fan berpikir sejenak dan mengeluarkan sebotol ramuan lagi. Ini adalah ramuan yang dia sempurnakan sendiri, sebuah karya latihan di Lingguo selama periode ini. Ling Yao, 13, dan Xiao Hei semuanya meminumnya dalam jumlah besar. Tolong lihat botol ini lagi. Pemilik toko melirik ke arah botol ramuan itu dan menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya meremehkan botol seladon tersebut. Mengeluarkan obat mujarab dan melihatnya beberapa kali, pemilik toko mengangguk dan berkata ramuan ini tidak buruk. Ini dimasak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Ini adalah karya seorang ahli ramuan. Tamu yang terhormat, ini ramuan yang kamu sempurnakan sendiri. Meskipun aku hanya memiliki suandan kelas 7, aku bisa memberimu 20 keping batu spiritual kelas menengah. Hah? Pemilik toko sepertinya melihat ada yang tidak beres dan berkata dengan heran mengapa saya belum pernah melihat teknik alkimia ini sebelumnya. Ini. Mata pemilik toko membelalak, seolah ingin melihat sesuatu dari ramuan itu. Hati Lu Fan bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyempurnakan ramuan ini, dia menggunakan metode ramuan 9 naga langit ilahi yang diturunkan kepadanya oleh tuannya. Segera, Lu Fan mengambil ramuan itu dan berkata sambil tersenyum coba saja beberapa metode baru. Anda baru saja mengatakan bahwa ramuan di depan Anda berharga 10 batu spiritual kelas menengah, bukan? Baiklah, saya akan menjual 100 di antaranya. Karena itu, Lu Fan menyimpan ramuannya dan mengeluarkan selusin botol ramuan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Qin Sang. Pemilik toko tidak repot-repot melihat ramuan ini sama sekali, dan melambaikan tangannya dan berkata anak kedua, terima pengiriman. Pelanggan yang terhormat, tolong jual saya beberapa ramuan Anda. Bagaimana kalau saya menggandakan harga untuk Anda? Saya akan menagihmu sebanyak yang kamu punya. Lu Fan tersenyum dan berkata, saya akan menjual teknik alkimia yang belum matang kepada Anda setelah saya benar-benar menguasainya dalam beberapa hari. Pemilik toko masih menolak untuk menyerah dan berkata saya hanya bisa menjual 1 botol, dan saya akan memberi Anda batu spiritual bermutu tinggi. Jika tidak, saya bisa melakukannya meskipun saya hanya menjual 1. Lu Fan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak tergerak. Mata pemilik toko berubah, dan dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Lu Fan agar mengeluarkan ramuan itu. Segera, pria di sebelahnya membawa batu roh dan meletakkannya di depan Lu Fan. Lu Fan memandangi batu-batu transparan ini dan sedikit mengangkat alisnya. Ini adalah koin kerajaan suci alkimia, sangat langka. Namun, Lu Fan masih menyimpan batu roh itu dengan diam-diam, meskipun dia masih tidak tahu berapa banyak makanan yang bisa bertahan dari batu roh ini, dia sama sekali tidak bisa menanyakan hal ini saat ini. Ling Yao terkekeh dan mengambil buah panggang dan memakannya. Di saat yang sama, dia merobek sedikit Xiao Hei di bahu Lu Fan dan berkata sambil tersenyum Xiao Hei, kita akan makan sesuatu yang enak. Lu Fan tidak memperhatikan tindakan Ling Yao, tetapi pemilik toko sangat terkejut. Dia menatap buah di tangan Ling Yao, dan tiba-tiba bergegas keluar dari konter, berkata dengan penuh semangat ini bahan obat apa ini? Ini memiliki begitu banyak energi spiritual. Tamu yang terhormat, tolong jual ini kepada saya. Aku akan menukar obat ajaib itu denganmu. Lu Fan menghentikan pemilik toko dan berkata dengan tegas apa yang ingin kamu lakukan. Mundur. Pemilik toko, dengan perut buncit, melambaikan tangannya dan berkata tamu yang terhormat, Anda salah paham, saya ingin membeli bahan obat Anda. Ya, ini buah yang dimakan gadis ini. Jika Anda masih memilikinya, saya akan menukarnya itu bersamamu untuk obat ajaib. Ling Yao terkejut, dia melihat buah di tangannya dan berbisik di telinga Lu Fan buah ini sepadan dengan harga obat ajaib. Ya Tuhan, berapa banyak obat ajaib yang telah aku makan? Lu Fan sebenarnya sangat terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah pemilik toko dan berkata, ini adalah harta berharga yang saya dapatkan dari tempat sangat rahasia dengan susah payah dan hampir mati. Bagaimana saya bisa menjualnya kepada Anda dengan begitu mudah? Pemilik toko tersenyum dan berkata tamu yang terhormat, tolong jangan menggertak saya. Jika Anda mengatakan Anda mendapatkannya dari tempat yang sangat rahasia, saya percaya. Saya belum pernah melihat bahan obat semacam ini. Tetapi jika Anda mengatakannya adalah harta yang berharga, aku tidak akan terlalu mempercayainya. Jika itu adalah harta yang berat, maukah kamu memberikannya kepada prajurit untuk dimakan sebanyak yang dia mau? Meskipun wanita prajurit ini memang sangat cantik. Setelah mendengar ini, Ling Yao memelototi pemilik toko dan berkata dengan keras demi kamu mengatakan aku cantik, aku tidak akan memukul wajahmu dengan buah. Pemilik toko dengan cepat menunjuk ke wajahnya yang besar dan berdaging dan berkata sama-sama menghancurkannya, pukul saja sekuat yang Anda bisa. Jual saja buahnya kepada saya dan saya akan membiarkan Anda menghancurkannya sepanjang hari.
Wajah Lu Fan penuh keanehan, pria gendut ini benar-benar seorang pengusaha. Saya akan menyerahkan wajah saya demi buah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, Lu Fan berkata, ayo lakukan ini. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Jika Anda bisa mendapatkan rumput yang menopang kehidupan dan bunga yang tumbuh terbalik, saya akan menjualnya kepada Anda. Mata pemilik toko berbinar dan dia berkata, kamu adalah ahlinya. Rumput yang menopang kehidupan, bunga yang tumbuh terbalik. Tungku Tianren dan sudah selesai. Ayo tunggu saja, saya akan segera menyiapkannya untuk kamu. Dalam 3 hari, obat ajaibnya dijamin kirimkan. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, 3 hari. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki semua obat ajaib di bawah kelas 3 di sini? Pemilik toko berkata dengan sedikit malu, ada beberapa obat ajaib. Tetapi 2 jenis obat yang Anda sebutkan juga langka dan tidak mudah ditemukan. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan membelikannya untuk Anda dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, kamu bisa datang jika kamu minum obat dan melewatkan sehelai daun pun, perlakukan itu sebagai hadiah gratis. Lu Fan sedikit mengangguk dan berkata, oke, sampai jumpa 3 hari lagi. Karena itu, Lu Fan membawa Ling Yao dan bersiap untuk pergi. Namun saat ini, pemilik toko tiba-tiba menghentikan mereka dan berkata, tunggu sebentar, tamu terhormat ini. Bisakah Anda meninggalkan saya sepotong bahan obat ini, hanya sepotong sebesar kuku? Anda juga harus tahu bahwa saya murid keluarga Huo, ada orang yang ingin naik ke puncak. Tinggalkan sepotong untuk saya dan saya akan menunjukkannya kepada orang-orang di atas saya. Mereka juga dapat membantu mempercepatnya. Jangan khawatir, saya menang, jangan ambil bagian ini dengan cuma-cuma. Harganya 100 yuan untuk kualitas terbaik. Batu spiritual akan diberikan terlebih dahulu, dan haknya akan digunakan sebagai deposit. Lu Fan mengangguk, merobek sepotong dari mulut Xiao Hei, menyerahkannya kepada pemilik toko, dan berkata, lihat dengan jelas, ini sebesar 2 kuku. Pemilik toko berkata dengan lantang, anak kedua, ambillah batu spiritual, 200 batu spiritual bermutu tinggi. Lu Fan tersenyum dan berkata, senang sekali. Wajah pemilik toko itu gemuk dan dia berkata, ini harta yang langka. Jika kamu punya harta, kamu bisa menjualnya kepadaku. Aku akan lebih bahagia dari ini. Lu Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan segera batu roh itu dibawa. Kali ini batu roh menjadi sedikit terang. Lu Fan menyapu semua batu roh ke ikat pinggangnya dan pergi dengan cepat. Segera setelah Lu Fan meninggalkan toko obat, pemilik toko mengambil sepotong kecil bubur buah dan bertanya kepada pelayan di sebelahnya apakah sekarang ada diaken di kota. Pelayan itu berpikir sejenak dan menjawab, komandan ke-9, buku pil api ada di kota. Saya sedang minum teh di kedai teh sekarang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemilik toko berbalik dan pergi melalui pintu belakang, langsung menuju kedai teh. Menginjak perahu, berubah menjadi cahaya dan segera sampai di kedai teh. Pemilik toko bergegas ke area tempat duduk di lantai 2 dan melihat sekilas buku alkimia api. Dia dengan cepat membungkuk dari kejauhan dan berkata, pemilik toko dan Huo dan diaken luar Huo Sanpang ada di sini untuk membayar mereka hormat kepada komandan ke-9. Huo dan Su melambai ke Huo Sanpang tanpa menoleh ke belakang. Sambil tetap menatap jalan, Huo dan Su bertanya dengan lembut apa yang terjadi. Saya sangat cemas. Pemilik toko membagikan bubur buah dan berkata, Tuan Jiu, lihat ini. Auranya sangat mengesankan. Huo dan Su mengambil ampasnya dan melihatnya sekilas, lalu bertanya dengan heran, jenis bahan obat apa ini? Di mana Anda menemukannya? Pemilik toko berkata, saya tidak tahu. Saya juga belum melihatnya. Saya melihat seorang Master Qigong berjubah hitam datang untuk menjual ramuan hari ini. Saya membuat janji dengannya. Dalam 3 hari, saya akan memberinya 2 ramuan ajaib sebagai gantinya. Obat yang sama. Huo dan Su berkata dengan lantang, berikan padanya. Setelah Anda mendapatkan bahan obat, yang terbaik adalah mencari tahu dari mana dia mendapatkannya. Pemilik toko membungkuk sebagai tanggapan, dan kemudian melanjutkan, Tuan Jiu. Dia tampaknya telah menciptakan metode alkimia yang aneh. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ramuan yang dia buat sama seperti milik orang lain. Huo dan Su berkata, di mana obat mujarabnya? Coba saya lihat. Pemilik toko menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak akan menjualnya. Dia mengatakan bahwa metode alkimianya belum matang. Saya menawarinya harga tinggi, tetapi dia tidak menjualnya. Dia hanya menjual beberapa barang umum kepada saya. Buku alkimia api mendengus dingin dan berkata sulit untuk menyembunyikannya. Bagaimana metode alkimia bisa begitu mudah dibuat? Saya pikir dia mendapat warisan yang ditinggalkan oleh senior tertentu. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan bahan obat ini. Cahaya aneh melintas di mata Huo dan Su, dan dia bisa merasakan energi spiritual yang sangat besar yang terkandung dalam potongan kecil daging buah ini. Sepertinya dipotong dari makhluk hidup. Menyingkirkan ampasnya, Huo dan menulis silakan persiapkan apa yang dia inginkan sesegera mungkin.
Saya akan meminta beberapa pemilik toko di kota untuk memudahkan Anda nanti. Jika Anda melihatnya, ambil saja tanpa melaporkannya. Pemilik toko membungkuk dan mundur dengan senyuman di wajahnya. Dengan tulisan Fire Pill Book, dia tidak hanya mendapatkan 2 obat ajaib. Kali ini, dia mungkin bisa menggunakan masalah ini untuk kembali ke keluarga. Dalam hal ini, dia bisa mencapai langit dalam 1 langkah. Dengan menjadi diaken kecil, keinginan seumur hidupnya akan terpenuhi. Perlahan, pemilik toko berjalan ke bawah. Saat dia berjalan ke pintu, pemilik toko tiba-tiba melihat Lu Fan dan Ling Yao berjalan perlahan ke arah mereka. Segera, pemilik toko berhenti dan berbalik untuk naik ke atas. Siapa sangka Lu Fan dan Ling Yao juga akan naik ke atas. Pemilik toko berjalan kembali ke Huo Dansu tanpa daya. Huo Dansu melihat gumpalan lemak yang kembali, mengerutkan kening dan berkata, apakah ada hal lain? Tidak bisakah kamu menyelesaikan apa yang ingin kamu katakan sekaligus? Pemilik toko mengedipkan mata ke belakangnya dan berkata, Tuan Jiu, itu Qi Refiner. Huo Dansu segera menoleh dan menatap Ling Yao dan Lu Fan. Matanya tertuju pada tangan kanan Lu Fan terlebih dahulu, dan buku pil api berkata dengan terkejut Su Fangzu, pil naga. Pemilik toko sejenak berpikir bahwa dia benar-benar tidak berdaya. Ya Tuhan, yang lainnya ternyata adalah pil naga. Apakah pemurni Qi berjubah hitam ini pernah menghabisi seekor naga? Lu Fan dan Ling Yao tidak memperhatikan saat ini, seseorang sudah menatap mereka. Mereka berdua duduk perlahan dan memanggil pelayan jika Anda punya sesuatu yang enak, datang dan makanlah. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Makanan ringan dan teh yang kami miliki di sini adalah yang terbaik. Pelayan pertama-tama menyajikan teh untuk Lu Fan dan yang lainnya, lalu pergi dengan cepat. Lu Fan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Tehnya sedikit pahit, tidak berbau, dan tidak berasa. Setelah menelannya, Lu Fan merasakan kekuatan obatnya menyebar. Teh jenis apa ini? Ini jelas obat. Lu Fan mencicipinya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu adalah campuran dari setidaknya selusin bahan obat. Kombinasi seragam kekuatan obat jelas merupakan metode Qi Refiner. Dengan kata lain, ahli yang membuat teh di kedai teh ini semuanya adalah praktisi Qi. Ling Yao juga merasa teh ini berbeda, meski rasanya tidak enak, namun sangat bermanfaat. Lu Fan berkata dengan lembut, tentu saja, kerajaan suci alkimia adalah negara penyuling Qi. Secangkir teh bisa sama enaknya dengan Yuan Dan. Ling Yao berkata tapi rasanya tidak enak. Teh di seluruh kerajaan Dan Seng tidak sama dengan meminum cairan obat. Kami tidak makan sesuatu yang enak dan enak di kerajaan Ling, dan itu sama di Dan. Kerajaan Seng. Tampaknya negara kita, Wuan, lebih baik. Lu Fan mengangguk dan berkata itu benar. Ketika kamu menyebutkannya, aku memikirkan tulang tabung dari kampung halamanku lagi, dan mulutku berair hanya dengan memikirkannya. Sambil ngobrol, pramusaji menyajikan makanan ringan. Yang disebut jajanan juga bukan kue kering. Lu Fan melihatnya sekilas dan tersenyum, tentu saja, itu terbuat dari bahan obat. Makanlah, makanlah, obat yang bagus rasanya pahit. Lu Fan dan Ling Yao tersenyum pahit dan mulai makan. Xiao Hei sangat bersemangat untuk menyantapnya, tapi sebelum mengambil 2 suap, Xiao Hei membuang kuenya dengan jijik. Sambil nyengir, Xiao Hei menarik ke arah Lu Fan dan Ling Yao, seolah mengatakan, makanan ini tidak selezat daging yang dia panggang. Segera, Xiao Hei kembali memakai sabuk Lu Fan dan tidak pernah keluar lagi. Tampaknya ia benar-benar kehilangan minat pada makanan kerajaan dan suci. Lu Fan dan Ling Yao mengomentari teh dan makanan ringan mereka, dan Huo Dansu di sebelah mereka juga memandang mereka dengan mata aneh. Dia terus menatap Lu Fan dan berkata sambil terkekeh, orang ini menarik. Jarang melihat seorang praktisi Qi dengan niat menghabisi di matanya. Di sebelahnya, pemilik toko Huo Sanpang bertanya dengan ragu, Tuan Jiu, dapatkah Anda melihat ini? Huo Dansu tersenyum dan berkata, saya suka hal-hal sesat itu. Ketika saya masih muda, saya menemukan sebuah buku aneh di loteng seni bela diri keluarga, yang mencatat ratusan metode memandang udara dan mengamati fisiognomi. Lihatlah orang ini, matanya tajam dan postur tubuhnya tenang, seolah bisa menyerang kapan saja. Kewaspadaannya sudah menyatu dengan naluri tubuhnya, dan dia selalu waspada. Apakah ini yang bisa dilakukan orang biasa? Pemilik toko mengangguk sedikit dan setuju, Tuan Jiu, mata Anda benar-benar cerah. Huo Dansu melanjutkan, jika ini semua, itu hanya berarti bahwa orang ini adalah pria yang telah mengalami ratusan pertempuran. Tetapi jika Anda melihat usianya, dia pasti berusia paling banyak awal 20-an. Ada roh jahat di antara alisnya, dan ada 3 bunga di kepalanya. Darahnya sangat cerah sehingga kamu tidak bisa melarikan diri dengan setidaknya beberapa nyawa di tanganmu. Haha, San Fati, jika kamu melawannya, kurasa dia bisa menghabisimu dalam 3 langkah. Pemilik toko sedikit tidak percaya dan terkekeh, Tuan Jiu, Anda menganggapnya terlalu tinggi. Tetapi dia hanyalah seorang praktisi Qi yang berusia di bawah 20 tahun, dan dia bukan anggota dari 5 keluarga besar. Betapa kuatnya dia. Jika dia kelelahan,
itu saja. Dia hanya seorang ahli pengendalian udara, dan kami di keluarga Huo tidak memiliki banyak orang seperti dia. Huo Dansu berkata dengan suara yang dalam bodoh. Mengapa saya mengatakan ini kepada Anda kepada penjaga toko gemuk seperti Anda? Dengan penglihatan Anda hanya dapat melihat bahan obat. Duduklah dan jangan menghalangi saya seperti tembok. Anda tidak percaya padaku. Begitukah? Baiklah, tunggu dan lihat. Tunggu dan kamu bisa melihat seberapa kuat anak ini. Pemilik toko tampak bingung, tapi dengan bijak tetap menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, Lu Fan dan Ling Yao selesai makan. Lu Fan mengeluarkan batu spiritual kelas menengah dan meminta pelayan untuk membayar. Tujuan kedatangannya ke sini untuk makan adalah untuk melihat berapa banyak makanan yang bisa dia makan dari batu spiritual tersebut. Pelayan mengambil batu spiritual kelas menengah dan berkata sambil tersenyum, "Guru, Anda benar-benar kaya. Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan batu spiritual kelas menengah sebesar itu. Apakah Anda punya batu spiritual tingkat rendah? Batu spiritual tingkat tinggi?" Senyuman muncul di wajah Lu Fan. Sepertinya batu spiritual kelas menengah seperti itu cukup berharga. Jadi batu spiritual kelas menengah yang dia peroleh dan batu spiritual bermutu tinggi yang lebih berharga seharusnya cukup untuk menutupi pengeluaran mereka selama periode ini. Cari uangnya dan berhenti bicara omong kosong. Ling Yao tersenyum. Pelayan itu membungkuk dan mengambil batu spiritual kelas menengah dan segera pergi. Tidak lama kemudian, tumpukan batu spiritual yang kusam, berbintik-bintik dan ternoda muncul. Lu Fan dan Ling Yao saling memandang, ini pasti batu spiritual tingkat rendah. Tuan, mohon pesan, 99 batu spiritual tingkat rendah, dan 7 keping kerikil. Lu Fan mengambil setumpuk dan menyerahkannya kepada Ling Yao bahkan tanpa melihatnya, lalu memasukkan semuanya ke dalam ikat pinggangnya. Bangun dan keduanya pergi. Ling Yao menarik pakaian Lu Fan dan berkata, "Lu Fan, kenapa kamu memberiku batu roh?" Lu Fan berkata, "Aku akan membelikanmu sesuatu. Habiskan apapun yang kamu mau." Ling Yao tiba-tiba tersenyum. Di dunia ini hanya ada bunga. 3 kata ini terdengar paling romantis dan menyentuh hati. Di bawah tatapan Huo Dansu, kedua orang itu meninggalkan kedai teh. Pemilik toko berkata, "Tuan Jiu, dia sudah pergi." Huo Dansu melirik pemilik toko dan berkata, "Untuk apa kamu terburu-buru? Pergi saja. Bukankah dia akan kembali dalam 3 hari? Pemilik toko merespons berulang kali tetapi tidak berani membalas. "Aku hanya bergumam diam-diam di dalam hatiku, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin dia melihat kemampuan anak ini? Kenapa tidak ada gerakan sekarang?" Huo Dansu mengalihkan perhatiannya ke jalan lagi. Di bawah, Lu Fan dan Ling Yao lewat perlahan. Huo Dansu tertawa dan berkata dia bahkan tidak punya apapun untuk mengendalikan angin. Orang ini benar-benar miskin, atau dia adalah orang sungguhan yang tidak menunjukkan wajahnya. Pemilik toko berkata, "Tuan Jiu, menurut saya dia benar-benar miskin. Tidakkah Anda melihat batu spiritual yang baru saja dia keluarkan ketika dia membayar tagihan? Semuanya diperoleh dari saya. Tidak perlu mengeluarkannya begitu saja, untuk minum teh. Ini dia batu spiritual kelas menengah." Kitab Pil Api mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Ya, orang miskin yang bahkan tidak memiliki praktisi Qi dapat mengendalikan angin, tetapi dia memiliki 2 harta, mutiara kelemahan dan pil naga. Dia juga mampu memilikinya seorang pelayan prajurit cantik di sisinya. Tidakkah menurutmu itu menarik?" Pemilik toko berkata, "Ini menarik." Huo Dansu tersenyum dan berkata, "Tunggu saja. Saya kira akan ada pertunjukan bagus setelah beberapa saat." Karena itu, Huo Dansu dan pemilik toko memperhatikan Lu Fan berjalan ke sudut jalan, tempat formasi langit bergerak berada. Susunan pergeseran surga dari kerajaan suci alkimia ada di mana-mana. Tidak ada biaya, Anda cukup masuk saja. Formasi penggerak surga yang besar itu tingginya 3 kaki dan lebarnya 1 kaki, tampak seperti gerbang kota kampung halaman Lu Fan. Ada 2 kedai teh berdiri di samping mereka, dengan selusin diaken keluarga Huo duduk di kedua sisinya, menatap semua orang yang masuk dan keluar dari formasi pemindah surga. Melihat Lu Fan dan Ling Yao mendekat, beberapa diaken saling memandang dan berbisik, "Wanita, prajurit. Apakah Anda ingin menghentikan mereka? Apakah kamu tidak mendengar perintah Tuan Jiu tadi? Selama dia seorang pejuang, segera turunkan." Segera, 2 pemurni Qi berjubah ungu berdiri dan menghalangi jalan Lu Fan dan Ling Yao. Ekspresi Lu Fan dan Ling Yao sedikit berubah ketika mereka melihat jubah ungu itu. Ling Yao diam-diam mengeluarkan serulingnya, siap beraksi kapan saja. Lu Fan memandangi mereka, otot-ototnya menegang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak diperbolehkan menggunakan formasi pergeseran surga hari ini?" Seorang pemurni Qi berjubah ungu melangkah maju dan berkata dengan keras, "Tuan muda, bukannya saya tidak akan membiarkan Anda menggunakannya. Hanya saja keluarga Huo mendapat perintah untuk memeriksa secara ketat semua prajurit hari ini. Anda boleh masuk, tapi prajurit wanita di sebelahmu, kamu harus ikut dengan kami."
Lu Fan memblokir Ling Yao di belakangnya dan berkata, ini adalah pelayan pribadiku. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh olehku. Ling Yao diam-diam mencubit Lu Fan dengan keras dan berbisik, nona muda, seberapa besar kamu? Beberapa praktisi Qigong berjubah ungu terkekeh 2 kali, dan pemimpinnya, seorang pria dengan hanya benang merah di tubuhnya, berkata, Tuan muda, jangan bersulang atau makan dengan baik. Anda mungkin tidak mendengarnya dengan jelas, tetapi apa yang saya dikatakan adalah perintah keluarga Huo. Saat dia berbicara, pria itu mengeluarkan sebuah tanda yang bersinar. Seperti nyala api yang berkobar, kata ketertiban muncul di dalam. Pria itu mengangkat kepalanya dan memandang Lu Fan dengan arogan. Ketika dia memikirkannya, selama dia adalah pemurni Qi dari kerajaan suci alkimia, ekspresinya akan berubah drastis ketika dia melihat token ini, dan dia akan menjadi patuh. Namun hari ini, pria tersebut menyadari bahwa dia sepertinya telah bertemu dengan orang yang tidak biasa. Lu Fan hanya melihat sekilas token di tangannya seolah-olah sedang melihat sampah, dan berkata maaf, tidak peduli siapa yang memesannya. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan orang itu. Berani. Lebih dari selusin pemurni Qi berjubah ungu tiba-tiba berdiri dan mengepung Lu Fan. Segera, banyak orang di jalan berpencar, melirik ke arah sini dengan terkejut. Di kedai teh, pemilik toko juga meregangkan lehernya dan berkata, Tuan Jiu, pertarungan akan segera dimulai. Orang ini bahkan tidak meremehkan keluarga Huo. Dia sangat berani. Ada cahaya aneh di mata Huo dan dia berkata, seseorang yang begitu tegas dalam menghabisi tidak peduli siapa lawannya. Bagaimanapun, dia sangat muda dan energik. Gendut ketiga, menurutmu berapa banyak gerakan dia bisa mengatasinya? Pemilik toko tersenyum dan berkata, saya pikir itu akan jatuh dalam 3 langkah. Huo Dansu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin dia bisa bertahan selama sebatang dupa. Pemilik toko terkejut sesaat dan berkata, Tuan Jiu, Anda menganggapnya terlalu tinggi. Huo Dansu berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya menyukai Qi refiner yang paling bisa bertarung dan menghabisi. Saya selalu memandang rendah orang-orang lemah yang hanya bisa memurnikan ramuan dan mengatur formasi. Selama anak ini bisa bertahan dari sebatang tongkat dupa ketika saatnya tiba, Anda dapat mempertimbangkan untuk membiarkan dia datang ke keluarga Huo saya, dan saya sendiri akan mencarikan pekerjaan untuknya. Pemilik toko membungkuk dan berkata, Tuan Jiu, Anda benar-benar berbakat. Sekarang saya berharap dia bisa bertahan di masa dupa. Huo Dansu mengamati kerumunan di bawah dan bergumam dengan pemandangan yang begitu hidup, akankah kedua prajurit itu juga datang untuk melihatnya? Apakah itu akan membuat mereka takut? Lebih baik takut. Jika mereka tidak berani menggunakan formasi pemindah surga, Anda akan menjadi kura-kura di dalam guci, dan cepat atau lambat Anda akan menangkapnya. Angin bertiup melewati Lu Fan, dengan lembut meniup jubah hitamnya. Kedua manik-manik di tangannya berputar mengikuti angin, dan gangki di tubuh Lu Fan berubah menjadi vitalitas dan mulai mengaktifkan 5 elemen langit dan bumi. Ling Yao, tolong jangan lakukan apapun nanti. Pihak lain mungkin ada di sini untuk menguji kita. Kamu harus berpura-pura lemah dan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali, mengerti? Lu Fan diam-diam mengirim pesan ke Ling Yao. Ling Yao juga mengirimkan pesan dan menjawab Lu Fan, bisakah kamu menanggungnya sendiri? Senyuman muncul di wajah Lu Fan, dan dia berkata dengan ringan, apa yang bisa dilakukan sekelompok orang menyebalkan ini padaku. Lu Fan tidak menggunakan transmisi suara apapun untuk mengatakan ini, dan praktisi Qigong berjubah ungu di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Pemurni Qi terkemuka adalah orang pertama yang tidak dapat menahannya lagi, formasi 5 elemen terkondensasi di kakinya, dan kekuatan langit dan bumi terkondensasi di tangannya. Naga api Ning. Ada guntur di langit, jatuh ke tanah dan terbakar. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan nyala api mengembun menjadi naga api besar di depannya. Para penyuling Qi lainnya mundur beberapa langkah dan tidak mengikutinya. Menurut mereka, jika mereka mengerumuni seorang anak yang berbicara arogan, bukankah mereka akan kehilangan identitasnya dan kehilangan wajah keluarga Huo? Cukup bagi satu orang untuk mengambil tindakan. Lu Fan memandangi naga api yang besar, kokoh, dan hidup itu, tidak tergerak sama sekali. Segera, naga api itu menukik ke bawah dan langsung menghabisi Lu Fan. Pada saat ini, Lu Fan menjentikkan jarinya, dan bola kosong itu keluar, tiba-tiba membentuk kekosongan gelap di depan Lu Fan. Semua naga api yang berlari di depan Lu Fan ditelan oleh kehampaan di saat berikutnya. Pemurni Qi berjubah ungu di sekitarnya semuanya terkejut saat itu juga. Mereka juga mengenali apa itu. Segera, seseorang berseru Sufazu. Di dunia Qi Refiners, status Void Bat sama seperti senjata dewa di tangan seorang pejuang, dan terkadang bahkan dapat menunjukkan identitas seseorang lebih baik daripada senjata dewa. Kekosongan itu tiba-tiba tertutup dan jatuh kembali ke tangan Lu Fan. Terlihat dengan mata terbuka, sepotong warna merah menyala perlahan berenang di kehampaan.
Lu Fan mengangkat kepalanya dan memandang praktisi Qigong berjubah ungu merah di depannya, dan berkata dengan lembut, kamu masih jauh tertinggal dalam hal mengendalikan naga. Mengatakan ini, Lu Fan mengangkat tangannya dan bola naga lainnya terbang di tangannya. Tiba-tiba, auman naga datang dari segala arah, dan kekuatan langit dan bumi mulai bergejolak. Terlihat dengan mata terbuka, 5 warna cahaya berkumpul di sekitar Lu Fan. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah dengan cepat berubah menjadi 5 naga api. Masing-masing setinggi 10 kaki, dengan kepala naga, tubuh naga, dan ekor naga. Terutama sepasang mata naga itu, sungguh spiritual. 5 elemen benda terkondensasi yang dipanggil oleh penyuling Qi biasa semuanya adalah benda mati. Tidak peduli seberapa miripnya mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetaplah benda mati tanpa jiwa. Tapi 5 naga raksasa yang dipanggil oleh Lu Fan sangat mengesankan pada pandangan pertama. Kelima naga semuanya memiliki dewa, dan mereka bergegas maju sambil mengaum. 5 naga membubung ke langit, dan di atas bola naga, ada bayangan samar naga pemusnahan. Master Qi ungu merah benar-benar terpana, dia baru saja melepaskan vitalitas Master Qi-nya dan tidak punya waktu untuk menghindar. Kemudian dia langsung diliputi oleh 5 naga raksasa. Ia menggigit, menggerakkan, mengibaskan ekornya, dan menarik cakarnya. 5 naga raksasa bertarung seperti naga sungguhan. Bos, pemurni Qi berjubah ungu di sebelah mereka tidak tahan lagi, dan segera melepaskan senjata magis mereka, dan beberapa dari mereka menyerang 5 naga raksasa. Sekelompok orang lain bergegas menuju Lu Fan. Seperti yang diharapkan, penyuling Qi tidak mengikuti aturan yang sama seperti prajurit, apalagi bertarung sampai mati, dan orang luar tidak boleh ikut campur. Melihat energi pemimpin mereka tersebar karena serangan Lu Fan, kelompok itu segera menjadi cemas. Lu Fan menggerakkan jarinya sedikit dan mengeluarkan minuman ringan. Satu kata melanggar semua hukum, hutan belantara besar Yuan Jue. Dalam sekejap, beberapa senjata ajaib yang melaju di depannya hancur, dan pada saat yang sama, beberapa pemurni Qi di dekatnya jatuh ke tanah sambil meludahkan darah. 5 naga raksasa di depan mereka mengayunkan Qi Master berjubah ungu merah dan berubah menjadi meteor di langit. Kemudian, mereka bahkan menyebar dan dengan panik menyerang penyuling Qi berjubah ungu di sekitarnya. Untuk sementara waktu, lebih dari selusin praktisi Qigong berjubah ungu ditipu oleh Lu Fan saja. Ada seorang pria yang menggunakan metode mengecilkan tanah untuk berada di belakang Lu Fan dan ingin menyerang Ling Yao secara diam-diam. Akibatnya, begitu dia muncul dari tanah, Void Law Bat di tangan Lu Fan menyegelnya langsung ke dalam manik tersebut. Kekuatan merah menyala di dalamnya belum hilang, dan pada saat ini semuanya mengalir menuju pria malang itu. Pada saat dia dibebaskan dari Void Law Bat, seluruh tubuhnya sudah hangus hitam, dengan hanya satu nafas tersisa. Lu Fan berdiri di sana, tangannya terus-menerus berayun, dan vitalitas dalam tubuhnya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Faktanya, agak canggung menggunakan gangki untuk mengubah vitalitas dan kemudian merapal mantra. Jika Lu Fan secara langsung menggunakan gangki, tidak ada seorang pun di kelompok orang ini yang mampu berdiri di depannya. Lu Fan belum menggunakan teknik perebutan jiwa. Di kedai teh, Huo Dansu membuka mulutnya lebar-lebar, dan mangkuk teh di tangannya sudah berisi teh, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Pemilik toko di sebelahnya, Huo Sanpang, sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya kaku karena lemak. Apa yang dia lihat? Seorang prajurit mengendalikan 5 naga 5 elemen untuk menyerang di mana saja pada waktu yang bersamaan. Meski belum berakhir, dia juga bisa menggunakan teknik sihir lain untuk mengendalikan bola kosong tersebut. Apakah itu manusia? Master Qigong macam apa yang mempunyai kendali sekuat itu? Huo Dansu juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata, sangat terkejut dengan kekuatan Lu Fan. Meskipun dia hanya berada di level Master Qi, Lu Fan sebenarnya lebih kuat dan lebih kejam daripada rata-rata Master Qi abadi. Lihatlah vitalitas yang tampaknya tidak ada habisnya dalam tubuh Lu Fan, apakah ini ahli pengendalian udara? Ini adalah 10 Master pengendalian udara yang diikat menjadi satu, tidak satu pun dari mereka memiliki vitalitas sebesar itu. Lihat lagi kelima naga raksasa itu, apakah mereka naga 5 elemen yang dipadatkan dengan kekuatan langit dan bumi? Itu jelas merupakan naga ibel 15 elemen yang lahir di surga dan bumi dan tumbuh di surga dan bumi. Cahaya di mata Huo Dansu berkedip-kedip, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus melihat, Lu Fan akan merobohkan selusin penyuling Qi. 3 gerakan yang luar biasa, 1 batang dupa yang luar biasa. Semua omong kosong. Huo Dansu merasa wajahnya akan memerah. Dia sangat gembira karena dia benar-benar melihat seorang praktisi Qi yang berbakat di sini. RY merasa malu. Baru saja, dia mengatakan bahwa Lu Fan akan mengatur tugas untuk mereka jika dia bisa menahan sebatang dupa di depan bawahannya. Tapi sekarang nampaknya ada baiknya anak buahnya bertahan meski hanya sebatang dupa. Dia jelas masih memiliki sisa energi dan mampu melakukannya dengan mudah. Dan anak buahnya akan runtuh.
Buku pil api melompat keluar, dengan sinar api di tubuhnya, dan langsung menuju ke depan formasi penggerak surga. Berhenti. Sebelum orang itu datang, suaranya datang terlebih dahulu. Lu Fan menghentikan jarinya dan menoleh untuk melihat ke langit. Segera, ekspresi Lu Fan menjadi serius, dan auranya menjadi lebih kuat. Sekilas dia tahu bahwa orang yang datang adalah seorang master. 5 naga raksasa terbang kembali pada saat yang sama dan melayang di sekitar Lu Fan. Buku ramuan api langsung jatuh, dan dia memandang Lu Fan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Tuan muda ini sangat terampil." Seperti kata pepatah, jangan pukul siapapun dengan wajah tersenyum. Karena pihak lain sedang berbicara dengannya dengan senyuman di wajahnya, Lu Fan tidak langsung melemparkan 5 naga raksasa ke wajahnya. Lu Fan melirik jubah merah di pihak lain. Api keemasan di dadanya membuat Lu Fan sekilas mengenali asal-usul orang ini. Ini keluarga Huo lagi. Suara Lu Fan sangat tidak bersahabat. Tapi buku pil api bisa memahaminya. Bagaimanapun, mereka baru saja bertengkar hebat dengan anak-anak keluarga Huo, dan siapapun akan sedikit marah. Secara khusus, Huo dan Su memahami betul bahwa semakin mampu seseorang, semakin kuat emosinya. Di mata buku alkimia api, Lu Fan adalah seorang praktisi Qi yang muda, energi, dan sangat berbakat. Oleh karena itu, Huo dan Su tersenyum sedikit lebih cerah kali ini dan berkata, "Tuan muda ini. Jangan salah paham, saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah bagi Anda." Berbalik, Huo dan Su berteriak kepada sekelompok praktisi Qigong berjubah ungu di sebelahnya, "Idiot. Lihat apa yang telah Anda lakukan. Tidak hanya memalukan, tetapi juga merusak tradisi keluarga Huo saya. Anda masih belum aku tidak meminta maaf pada tuan muda ini." Tiba-tiba, para penyuling Qi ini tercengang. Mereka mengira Huo dan Su datang untuk membela mereka, namun siapa sangka Huo dan Su datang dan memarahi mereka terlebih dahulu. Tetapi mereka tidak berani mengatakan tidak pada buku pil api. Sekelompok pemurni Qi yang telah disiksa oleh Lu Fan harus berdiri berjajar di belakang buku pil api dan membungkuk kepada Lu Fan, "Maaf, ini tuan muda, kami buta." Lu Fan melihat ke buku pil api, lalu ke sekelompok orang, dan berkata, "Siapa kamu?" Huo dan Su melambai kepada orang-orang di belakangnya dan berkata, "Pergi dan lakukan urusanmu." Memalingkan kepalanya, Huo dan Su maju selangkah dan berkata kepada Lu Fan, "Saya adalah pemimpin sekte dalam keluarga Huo, Huo dan Su. Banyak bawahan saya yang telah menyinggung perasaan saya hari ini. Mohon maafkan saya. Mereka hanya mengikuti perintah dari atas. Anda tidak perlu berdebat dengan mereka." Hati Lu Fan tergerak, pemimpin sekte dalam terdengar cukup kuat. Namun, kewaspadaan di hati Lu Fan masih belum hilang saat ini, dan dia berkata dengan tenang karena senior Huo berkata demikian, "Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan mengambil yang pertama melangkah." Setelah mengatakan ini, Lu Fan mengusir 5 naga raksasa di sekitarnya, menyimpan manik-maniknya, membawa Ling Yao dan bersiap untuk pergi. Kali ini, tidak ada yang akan menghentikannya memasuki formasi penggerak surga, bukan? Lu Fan ingin berpikir begitu, tetapi begitu dia mengambil langkah, Huo dan Su berdiri di depannya lagi dan berkata, "Tuan muda ini. Jika kamu tidak berkelahi, kamu tidak akan mengenal satu sama lain. Hari ini, Mai bawahanku sangat menyinggung tuan muda. Aku merasa sangat tidak nyaman di hatiku. Bagaimana kalau mengundang tuan muda untuk minum?" Lu Fan menatap wajah Huo dan Su dan diam-diam bertanya-tanya, apakah orang ini mengetahui sesuatu? Mungkinkah identitasnya terungkap? Apakah buku pil api ini ada di sini untuk menangkapnya? Tapi ini tidak masuk akal. Lu Fan dapat melihat bahwa buku pil api di depannya pasti memiliki tingkat budidaya Master Qi abadi. Trik apa lagi yang diperlukan agar Master Qi abadi dapat menangkap Master Qi? Ambil tindakan secara langsung. Lu Fan tidak pernah percaya bahwa pihak lain tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Master Qi abadi secara langsung. Jadi, apakah pria ini benar-benar ingin membelikannya minuman? Dalam sekejap mata, pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lu Fan. Melihat Lu Fan terdiam, Huo dan Su mengira Lu Fan ragu-ragu. Huo dan Su melanjutkan, "Guru, jangan ragu. Saya benar-benar ingin menjadikan Anda teman seperti Anda. Jika Anda merasa saya punya ide, silakan cari tempat. Anda dapat memilih lokasinya, selama Anda bisa punya segelas air dan anggur. Itu saja." Lu Fan dan Ling Yao saling memandang, dan Ling Yao sedikit mengangguk. Lu Fan berkata dengan keras, "Baiklah. Senior Huo, karena kamu ingin berbicara denganku, biarkan aku yang melakukannya." Dengan mengatakan itu, Lu Fan berjalan langsung menuju formasi pemindah surga. Apapun yang terjadi, sebaiknya pergi dari sini dulu. Huo dan Su benar-benar tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi bersama Lu Fan. Setelah melewati formasi penggerak surga, pemandangan di depan saya tiba-tiba berubah. Kota yang semula sepi segera berubah menjadi kota yang ramai dan ramai.
Setelah tiba di sini, Lu Fan dan Ling Yao merasa jauh lebih nyaman, di tempat yang padat penduduknya, bahkan jika seseorang ingin membuat masalah bagi mereka, mereka akan mengurusnya. Lu Fan melirik ke arah Huo Dansu, sepertinya orang ini benar-benar tidak ada di sini untuk menangkapnya. Matanya bergerak sedikit, dan Lu Fan berjalan ke depan dengan tenang. Tak jauh dari situ, terlihat sebuah bangunan dua lantai yang mirip danding, tertulis Gedung Ding Xiang, tapi ternyata itu adalah sebuah restoran. Lu Fan menunjuk ke restoran ini dan berkata, "Senior Huo, ayo kita bicara di sini." Huo Dansu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Tuan." Mereka berdua masuk ke restoran dan melihat kursi sudah penuh. Ketika pelayan melihat seseorang masuk, dia segera melangkah ke depan dan membungkuk para tamu, "Kebetulan sekali. Soalnya, semuanya sudah penuh. Mengapa Anda tidak kembali lagi nanti?" Huo Dansu perlahan mengambil tanda dan melambaikannya di depan pelayan dan berkata, "Saat keluarga Huo sedang berbisnis, aturlah kamar pribadi terbaik." Ketika pelayan melihat token itu dan mendengar kata keluarga Huo, seluruh tubuhnya terkejut. Dia segera memberi hormat dengan seluruh kekuatannya dan berkata, "Ternyata dia diaken keluarga Huo. Saya akan menyiapkannya segera. Aku akan mengundangmu ke atas." Ramuan api ditulis dengan senyuman di wajahnya dan tangan kanannya adalah hayalan. "Tolong." Lu Fan terkekeh beberapa kali dan berbisik kepada Ling Yao, "Kamu memang sangat bangga. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan." Ling Yao terkekeh dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak mengeluarkan uang." Mereka bertiga naik ke atas, dan Lu Fan segera melihat beberapa pria berperut gendut dan berpakaian mewah bergegas keluar dari kamar pribadi. Mereka tampaknya adalah pengusaha kaya di kota, tetapi atas desakan pelayan, mereka bergegas pergi seperti pelayan. "Saya takut jika saya terlambat mengambil langkah, hidup saya akan tertinggal." Kemudian, Lu Fan melihat pelayan lain melangkah maju dan tersenyum datar pada mereka berdua, "Tuan, silakan datang ke sini, kamar pribadi terbaik." Lu Fan dan tiga lainnya masuk ke kamar pribadi seolah-olah mereka tidak melihat orang lain. Beberapa pelayan segera membersihkannya. Begitu para pengusaha kaya itu menyerahkan kamar pribadinya, mereka membersihkan tempat itu dengan tampilan baru. Mereka bertiga duduk dan Huo dan menulis hidangan terbaik akan disajikan di meja yang sama. "Jika tidak enak, Anda akan mengerti." Keringat di kepala pria itu mulai turun, dan dia segera membungkuk dan pergi. Lu Fan tersenyum dan memandang Huo Dansu dan berkata, "Bagaimanapun, ini adalah keluarga Huo. Kemanapun Anda pergi, Anda selalu memiliki kepala, wajah, dan identitas." Huo Dansu berkata, "Tuan muda mengolok-olok saya. Saya pikir jika Anda mengungkapkan identitas Anda, Tuan muda, mereka akan sangat gemetar." Lu Fan berkata, Saya tidak memiliki status apapun, saya hanya menunggu yang lain." Huo Dansu berkata dengan heran, "Oh, bagaimana sekelompok orang bisa sendirian memilih lusinan di aken berjubah ungu dari keluarga Huo saya? Anda terlalu rendah hati. Saya ingin bertanya kepada Anda, Tuan, siapa nama Anda, dari mana asalmu, dan di bawah bimbingan siapa kamu belajar?" Lu Fan tersenyum dan berkata, "Saya Lu Fan, seorang pria dari pegunungan. Tidak nyaman membicarakan warisan saya." Huo Dansu merendahkan suaranya dan tertawa, "Anda mungkin bukan dari pegunungan dan alam liar. Tuan Lu Fan pasti datang dari jauh." Hati Lu Fan tiba-tiba terguncang, dan kedua manik di tangannya mulai berputar lebih cepat. 700.